ya bos. Halo. Oh, lu dulu. Oke. Lu dulu dong. Lu dulu. Ya, Lu dulu dong. Lu dulu juga enggak apa-apa. Kita tidak lengkap tapi boleh. Ya, boleh lah, boleh. Mulai dengan ritual kita Ya. ya. Kalau Trimas Kentir di sini, Ya. ritualnya kentongan pakai. Kentongannya pakai botol. Jadi kita mesti kentongin Iya. botol. Kentongan mahal. Oke, selamat datang di unboxing teman-teman ya. Kita ketemu kita terus ya. Iya Mohon nih. maaf sebelumnya atas nama Trimas Kentir. Mas-mas biasa terlambat karena dia betul. lagi Bekerja. bukan, lagi meeting harga. Lagi meeting. katanya. Oh, meeting Jadi dia harga. mau memperjuangkan 2.500 lebihnya. Iya. Kira-kira Dari mau botol- berapa ya kan? Dari botol ya kan tadinya dia dapat 2.000 2.000 kan ya. betul. Ternyata itu 60 mili. Iya. Kalau 100 mili kan Ada bisa lebihnya. dapat lebih dari 2.000. Ya berapa biar Nah, cuma berapa dia ratus lagi perak meeting gitu ya. Dia baru sadar kemarin di podcast MK. Baru nyadar Oke, fotonya salah nih. selamat datang buat Om Roy Yep, the one and only Om Roy. dari. Thank you, terima kasih, thank you Om Dupe. Mic-nya boleh kesana ya Om. Dideketin Om, mic-nya dideketin. Dia mic depan nih. Iya. Moncongnya Oh, depan moncongnya. oke. Bukan moncong Gini? samping. Enggak. Ini. Oh gini di sini. Oke, jadi ditekuk. Iya. Oke. Nah, Oke. jelas. Selamat datang Om Roy. Selamat datang, thank you buat tuan rumah, thank you my juice, Lord Henso. kan gak ada Faruk. Udah mendingan lu ikut. Iya. Sini Udah, dulu. ikut aja. Sini dulu. Ayo, sini dulu. Percuma beli mic sama Iya, headset. tahu. Oke, Mic-nya ya. udah 4. Iya. Oke. Ini Faruk join tuh dia lihat. Hah? Iya, biar kan lagi ngomongin dia. Iya, harus kita tahu, kan dia harus tahu Nggak seru masalah. kalau Jadi, ngomongin tuh dia nggak Nggak tahu. gitu. Khusus malam ini kita jadi ganti topik kan? Betul. Ngomongin Faruk berarti ya. Iya. Iya. Salah siapa dia nggak datang? Oke. Halo, selamat malam Pak Roy. Lord Henso. Yes. Ya udah, lu aja yang nge-host. Kita ngintil. Iya. Kita tamu. Iya, iya. Gak bisa saya hadir tuh Fernan Oke, buruan. buruan kesini. Apa live bareng, live IG bareng bisa Nggak bisa. Nggak bisa ya, Pak. Gak bisa ya. Belum secanggih itu alatnya ya. Nggak, ini pakai program soalnya. Oke. Oke, selamat datang Om Roy ya. Sebelumnya mungkin banyak teman-teman vapers yang mungkin yang orang lama tahu Om Roy ya. Betul. Tapi yang mungkin yang baru nge-vape ya mungkin nggak terlalu tahu gitu. Boleh mungkin cerita sedikit gimana awal nge-vape, gimana terjun ke industri ini. Yep. Udah ngapain aja? Nah, boleh terserah. Oke. Terserah. Oke. Gue pertama kali nge-vape itu tahun 2015 awal. Oke. Itu yang pertama kali bawa gue ke industri vape itu adalah Eki. Eki. Eki Rikli. Iya, dia bawa gue Curapika WhatsApp. Cik, gitu aja. Apa itu artinya? Biasa. Nanti lu tanya sama Eki lah. Nah, gue inget banget waktu pertama kali dia dulu satu kantor. Gue suka ngomel-ngomel nih, dia ke kantor bawa alat, gue nggak paham itu apa, ngebul ke sana, ngebul ke sini, gue nggak paham itu apa sih kayak gue suka ngomelin dia. Sehingga sering kali Eki kalau nge-vape suka ngumpet-ngumpet kan. Karena kalau udah ketemu gue suka ngomel gitu. Eki itu ngumpet. Iya. Ngumpet. Karena kalau ada gue suka omelin. Oh, Ini oke. apa? Karena persepsi gue tuh jelek banget. Bayangkan rokok yang asapnya dikit aja ganggu banget, apalagi saat itu asapnya banyak. Oke. Gue taunya waktu itu asap. Iya. Sebagai orang nggak tahu apa-apa ya. Betul. Nah, singkat cerita, Enggak, saat itu ngerokok juga Pak Roy nih. ngerokok. Paro ya anjing. Berat banget gue. Ini kenapa tongkrongannya jadi berat kayak rapat RT Pak nih? Roy kan seorang CEO, harus Udah mulai dipanggil. berasa kayak rapat RT harus kalau dipanggil- pakai Pak. Harus dipanggil Lu Pak apa? dong. Lu lurah. Gue jadi Kok lu? RT 1, RT 2, Enggak, RT 3. bukan masalah Jadi tua nih, jadi bukan tua. masalah lurah apa-apa. Ini memang harus dipanggil Pak gitu loh. Oh, kita bukan di kantornya Pak, jadi nggak usah panggil Pak. Kalau di kantornya dipanggil Pak. Karena dia makanya di dalam kantor yang which is kan ruangan ber-AC kan. Sehingga gue mikir ngerokok, gue paling benci ada orang ngerokok di dalam ruangan ber-AC kan. Sehingga gue berpikir bahwa ketika Eki pakai vape, ya gue pikir itu adalah rokok. Jadi gue omelin, nggak boleh gitu kan. Iya. Singkat cerita dia bilang bahwa dia cerita tentang mainin dia bilang mau nggak gue kenal dengan seseorang.
Terus dia cerita sedikit tentang backgroundnya, gue penasaran dong. Udah gue pengen kenal sama orang ini. Dibawalah gue ke kebun sirih. Dikenalkan gue sama Dimas. Jadi yang bawa gue ke industri vape adalah Eki dengan ngenalin gue ke Dimas. Jadi Eki nggak bisa jelasin, gitu kan? Dia hanya bisa jelasin kalau itu masalah tentang yang sedikit vulgar mungkin bisa ya. Oke. Oke. Tapi seorang Eki itu nggak bisa menjelaskan Vape itu apa? Dia nggak bagusnya mungkin ini, waktu itu dia nggak tahu dijelasin karena udah kena omel mulu kan. Setiap kali nge-vape gue omelin. Tapi dia berinisiatif. Nah, Sini, dibawa gitu gue ke Dimas. Oke. Sehingga yang membuat gue jadi bener terbelalak adalah ketika gue denger story-nya Dimas. Oke. Dia bilang gini, bokap gue perokok berat, Roy. Dia bilang, gue nanya, lu kenapa Tertarik gitu ya? tertarik bener-bener edukasi luar biasa di vape, gue bilang gitu. Dia bilang, bapak gue dulu perokok berat. Gue itu ada di saat masa-masa dia kritis. Sampai dia nggak ada. Nah dari situ gue berpikir gue punya anak 3 nih. Gue nggak mau posisi nggak mau suatu saat anak gue tuh menggantikan posisi gue ketika gue nungguin bapak gue. Gue mau ngatain Dimas kalau cerita emang bagus-bagus tapi nggak jadi deh. Hei. Nggak jadi gue. Hei, kita bahas Roy bro. Halo. Tapi kan gue mau komentarin kalau Dimas itu cerita emang jago gitu. Tapi kalau ceritanya begini, oh iya. Nah, Ampun Om Dimas. Kemudian di situ dia Di hari itu juga dia beli vape sekian juta. Dia berhenti, dia nggak mau pegang lagi gitu. Secepat itu gitu. Yang ya gue yakin kalau anak-anak sekarang ada yang begitu ya kayaknya banyak yang bisa berhenti harusnya. Kalau Om Roy nggak sempat hybrid. nggak sempat hybrid. Langsung berhenti juga. Langsung berhenti total. Oke, ya bagus kalau gitu. Jadi oke, lanjut Om. Sekarang sudah di Nesty ya. Nesty gue nggak terlalu tahu ya soal Nesty-nya ya, tapi mungkin lebih ke enciknya gitu ya. Kalau nggak salah lu punya event 2019 ya, yang kayak Steve Jobs launching iPhone ya. Iya itu tuh. Itu gue bela-belain loh, gue lagi di luar kota. Gue sebenarnya sempat mencari. Gue lagi di luar kota loh. Beneran loh, gue lagi di luar kota loh. Ya. Waktu kalau ngomongin yang waktu NSYNC itu gue lagi di luar kota dan gue bela-belain nonton loh, swear to God. Karena semua orang-orang karena waktu itu gue kan emang gak di Jakarta kan, jadi gue gak ada di acara itu. Tapi gue perhatiin semua dia ada, lo ada ya kan, dan beberapa teman-teman ya semua ada lah, everyone ada gitu kecuali gue. Alisa, gue ingat ada Neng, ya kan, ya Neng, ya kan. Maksud gue, ya gue liat semua orang ada gitu, dan gue bela-belain nonton. Gue lupa di Instagram di Balai Kartini waktu itu. Iya waktu itu tapi di IG ya, gue nonton live IG-nya. Itu luar biasa sih menurut gue, keren. Dan nggak pernah ada lagi Roy. Lu nggak bikin yang kedua kali? Yang kedua kali gue formatnya beda. Gue bikin di Bandung konsernya Ariel Noah. Oh gitu, barengan konsernya Ariel Noah. Kita sponsorin event itu. Kita ada deal sama panitia, lu datang nggak boleh bawa rokok. Nah, kita sediain dancing-nya di dalam. Lo trade gitu ya. Iya. Wih, mengakuisisi. Gue suka terobosan ini. Kita nggak pernah dengar loh, beneran. Walaupun mungkin itu scale Bandung ya. Gitu. Ini gue aja nggak tahu nih soal Tapi berita ini kita nggak pernah dengar ya. Benar. Gitu kan maksud gue. Karena waktu itu memang gue belajar pengalaman kegagalan gue di NSYNC 1. Di NSYNC 1 itu kan gue langsung meletakkan vape store sebagai tulang punggung NSYNC. Dia harus mengakuisisi dari smokers ke vapor. Which is itu adalah hal yang mustahil saat itu. Kenapa? Satu, produk closed system itu belum famous gitu. Belum common saat itu. Sangat belum common. Yang kedua, orang yang datang itu pasti vapor gitu. Gimana lu bisa nyuruh gua menciptakan perokok pindah ke vape, sedangkan yang datang vapor semua. Intinya gua di situ blunder sih. Dan gua akui gue belajar kesalahan dari situ. Sehingga di NSYNC 2 ketika gue launching, gue rubah cara mainnya. Gue mulai dulu dari rokok. Cara main gue, makanya ketika gue main di NSYNC, gue bilang sama Kevin waktu itu, Vin, please lu yang pegang Nesty. Gue gak mau pegang Nesty sama sekali. Kenapa? Gue lagi mencoba meracunin otak gue. Itu benar-benar seperti seorang gue ini seperti yang punya rokok nih. Gue pingin cara main gue, cara berpikir, semua itu gak ada vapornya sama sekali. Gue pingin benar-benar secara rokok. Nah muncullah ide. Tahu tiba-tiba gara-gara itu. Nah makanya ketika NSYNC 2 lahir, itu benar-benar cara main gue itu benar-benar seperti gue lagi meluncing sebuah rokok. Dan ternyata powerful. Bagus ya. Demandnya luar biasa besar dan bahkan
Saat itu gue bikin community namanya Cari Uang Tambahan. Oke. Cari Uang Tambahan itu adalah orang perokok yang gue ajak untuk menjadi resellernya NSYNC. Lo akuisisi gitu. Untuk akuisisi. Ya, Anda nggak tahu nggak diundang ya karena Anda vapers. Gue harus ngerokok dulu biar Tapi nanti NSYNC 3 Oke. gue barusan pulang dari Budi. Nanti NSYNC 3 waktunya Vapster menikmati apa yang gue kerjakan di NSYNC 2. Kenapa? Karena demandnya udah kebentuk. Dikebalikin lagi ya. Gua balikin lagi. Dikebalikin lagi dia ke rumahnya. mainnya genap ganjil guys. Kalau ganjil vapers, kalau genap rokok. Nanti 4 nih nggak di vape lagi, udah percaya sama gue ganjil genap dia Aliens. mainnya. Iya. Oke. Jadi yang jualan ya nggak ada toko, bener-bener perokok semua yang jualan ke Jadi teman-teman. dalam artian itu apa ya kata-katanya? Model kayak ya, tapi MLM. Seperti MLM. Oke. Tapi Nawarinnya dia nggak ada. gimana maksudnya? Jadi gini, misalnya ya. gue Lu pengguna NSYNC. Lu udah pakai NSYNC kan? Gue udah pakai. Gue tawarin, lu mau nggak dapat duit tambahan? Oke. Gimana caranya? Lu ikut kelas gua, nggak ngomongin produk Oke, dulu. oke. Gua ajarin dulu cara branding. Persis MLM, persis. Iya, itu dia. Persis MLM. Kalau di MLM namanya BOP, Business Opportunity Process. Iya. Business Opportunity Presentation. Iya, betul. Gua ajarin cara personal branding, Iya. gua ajarin cara buka Tokped gimana, gua ajarin bikin copywriting, kita ajarin. Jadi setiap Senin dia wajib ikut webinar kelas. Oke, ada webinar ya? Ada webinar sampai dia jago, baru gua ngomong, ini produknya. Oh, Dibikin pinter dulu. Oke ya. Tapi mindsetnya udah dirubah bahwa Iya. ini adalah mass produk market yang sudah ada, lu Iya. tinggal men-switch orang aja, Betul. nggak perlu menciptakan market baru, sudah Setuju. ada 65, jadi benar-benar kita Terus dia jatuhnya jadi reseller gitu. jadinya di sana. Jadi dia buka IG sendiri, buka Tokped sendiri. Jadi kalau lu cek NSYNC ya banyak, NSYNC Jakarta Selatan, NSYNC Jakarta Pusat, NSYNC Jagakarsa, NSYNC Cilandak, NSYNC banyak Itu banget. per kelurahan berarti. Terserah dia tinggal di mana. Tinggal di mana Sampai gitu ya. lucunya ada yang orang ngetek dulu nih NSYNC Bandung, dia nggak mau kalah, dia nulisnya NSYNC BDG. Ada lagi NSYNC Jakarta, dia nulisnya NSYNC Jakarta Official. Makanya tadi gue begitu mau tag lu, gue ketik NSYNC. Banyak banget. Banyak banget lu. Banyak. Banyak banget. Luar biasa ya. Dari situ. Nah, dari situlah akhirnya setelah NSYNC 2 selesai, NSYNC 3 mau launching, gue udah mulai pede. Kenapa? Karena orang sudah mulai teriak. Gue mau beli catnya susah nih, masa harus nelpon harus lewat online, Ya. harus lewat COD. Gue pengen datang ke tempat nggak bisa emang gitu. Iya, betul. Nah, gue emang menunggu momen itu. Ketika momen itu lahir, nah di situ gue merasa confident untuk saatnya ada Tapi di itu Vapstore. Dikembalikan lagi ya. konspirasi kan? Reseller lu nggak lu kasih kartu biar ke toko maksudnya gitu kan? Enggak juga. Enggak ya? Oh enggak gitu ya? Woi, hei. Enggak gitu ya? Loh, Hey. kan tweaking bisnis itu kan Iya, bisa. bisa Bisa aja gitu. Bisa aja. Tapi jangan dibacain gitu lah, lu ngaco aja lu. Bukan unboxing kalau gue namanya, kalau tidak dibacain. ya kaget juga, mereka tuh bisa punya sampai omset tuh awal cuma 5 juta, 6 juta ya, bisa 30 juta, 40 juta hanya jualan 30 NSYNC doang. juta sebulan. Satu bulan. Bahkan yang tertinggi itu Jakarta Pusat, cewek itu 115 juta, Sebentar, NSYNC Cuma barangnya jualan. berapa duit harganya? 200.000. Anggap dapat. Udah opa jangan jual koil. Jualnya aja. Butuh reseller gak? Cek gitu aja. Sebentar. Gua nggak tahu ya marginnya berapa, tapi anggap aja misalnya 20%. 20% lagi. Coba. Gua mau ngomong 50.000 tadi. 100 anggapnya 100 juta aja, 20% dia dapat 20 juta per bulan. Dia tetap Dia bisa jual kerja, berapa? dia tetap bisa jadi karyawan, dia tetap bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba ada auto income 20 juta per bulan. Banyak berarti dia jual ya. Caranya gampang. Mereka cuma gini, target akan gede kalau kita nggak ngajarin mereka cara breakdown per diri. Betul. Kan? Gue cuma tugasin mereka satu hari lu harus dapetin 1 user. Udah gitu kan. Setahun hari. 365. Ini kayak asuransi. Digabungin. Nggak, Tapi jangan MLM salah, Pe. asuransi. Jual asuransi lebih susah jualan asuransi daripada ini. Asuransi Iya, ini lebih doktrinnya gampang. juga begitu. Ini lebih gampang. Bukan, Kalau bukan. asuransi emang nggak mungkin sehari satu closing, cuma paling nggak sehari satu lu ketemu orang. Iya, Kan gitu betul. ngomongnya. Mau closingnya kapan kayak ya nggak? Iya. Closingnya kapan paling nggak sehari lu ketemu satu gitu. Dan kagetnya sih ternyata jurus pakai ini lebih aman, lebih itu nggak berlaku ternyata bagi perokok. How? Maksudnya menurut lo yang paling berlaku boleh sharing nih? Oke. Karena setelah gue pelajarin, gue sadar bahwa kita ini orang Indonesia tuh punya filosofi yang nggak dimiliki oleh negara manapun. Tahu nggak? Jodoh, Heeh. hidup, mati, Di tangan. dan rezeki tangan Tuhan. Ah. Artinya lu kasih gambar tengkorak pun
hidup gue di tangan Tuhan bos. Beda sama orang bule. Iya, Orang bule dikasih gambar tengkorak takut kan. Indonesia nggak ada takut. Nah, makanya ketika kita ngomongin bahwa jangan ngerokok itu bahaya, kagak takut gue gitu. Tapi ternyata ternyata gue justru belajar dari mereka. Mereka approach cuma gini. Lu nggak pengen pulang ke rumah langsung ketemu bini nggak pakai mandi. Gitu doang. Kadang nggak bau. Lu nggak pengen tiba-tiba lu kerja di, ya kebetulan dia ada kerja di Sudirman ya. Lu nggak pengen tiba-tiba lagi bete nggak usah ke basement ke bawahnya untuk ngerokok. Setuju. Cuman ngomongin betapa mudahnya itu doang, nggak ngomongin kesehatan. Itu cepet banget membuat emosional perokok untuk emosi. Anjing, gue juga pengen kayak gitu, gimana caranya kayak gitu. Betul. Berarti dilihat dari lebih ke arah efisiensi kehidupannya. Betul. Jadi kalau saya sih nakutin. Apanya? Nakutin apanya nih? Paling ampuh itu biasa kalau bandingin vape sama rokok itu, waktu itu saya kalau ngajak teman-teman saya yang ngerokok untuk ke vape ya, gue cuma butuh aqua doang. Terus gue minta rokok dia. Kayak diskotik loh. Enggak, gue isep lagi rokoknya. jadi aquanya tinggal segini. Rokoknya gue isep, gue tiup ke aqua, gue kocok jadi kayak air comberan. Gue kasih dia lihat gitu. Ini yang masuk ke paru-paru lu, gitu aja gue. Takut dia langsung. Begitu vape, ya kan, gue ambil vape, terus gue tiup ke tisu, sama rokok gue tiup ke tisu. Gak ada kuning-kuning. Di situ gue cuma nunjukin basah. itu doang. Udah itu dia udah langsung nanya, mau dong, gue pakai itu aja deh. Ya kan Kayaknya harus taruh. Tapi 10 orang dari 9 orang itu rata-rata panik. Lihat kuningnya itu dia panik. Gue bilang, lu bayangin kalau itu nempel di paru-paru lu, itu baru gue 5 kali isep loh. Gimana kalau gue sehari 20 batang, 1 batang berapa kali isep gue gituin. Lu hitung deh paru-paru lu kayak gitu. Setuju. Itu aja bisa menakutin dia. Pendekatannya sih kalau gue ngelihat dia mungkin yang kita lakukan sama dalam artian, tapi ini another thing loh, it's a good thing gitu. Iya. Bener gak sih? Karena dari gue juga suka ngomongin efisiensi sih perokok, maksud gitu. gue. Tapi kan gini, gue sih nggak setuju kalau misalkan solusi untuk berhenti merokok adalah berhenti. Gimana? Solusi Gak dari apa-apa. berhenti merokok adalah Lanjut. berhenti. Ya. Gue nggak setuju. Oke, Kenapa? masih ada statement lanjutannya. Ada statement nih. lainnya. Gini, yang kita butuhkan dari rokok apa? Nikotin. Kenapa kita butuh nikotin? Bikin kita lebih calm. Lebih kita kalem. Bayangkan kalau semua orang nggak boleh ngerokok, gimana orang tertentu yang membutuhkan nikotin? Pekerja seni, Setuju. orang yang stres, orang yang pekerja gambar, orang yang kerja proyek segala macam. Terus tiba-tiba mereka bilang nggak usah ngerokok. Mereka tuh nggak punya balancing untuk mereka bisa ngontrol emosinya dia. Ya. Gitu. Nah, gue selalu percaya bahwa harus ada keadilan bagi kita sebagai konsumen. Contoh, Sedap. Ini gue suka di dalam nih. Ini gue suka nih. Ini kita dengerin nih. Ini nice nih. Ini nice nih. Ini true story ya. Iya. Gue ini pencinta kopi, tapi sejak gue kena lambung, gue tetap bisa minum kopi. Kenapa? Gue bisa milih kopinya. Oke. Gue pakai Arabica. Oke. Gue punya temen diabetes, dia tetap bisa ngopi. Kenapa? Nggak pakai gula. Oke. Lu bisa nggak ke warung, bang beli rokok tanpa tar? Nggak Nggak ada, nggak bisa. Satu paket, ya kan? Satu paket. Kalau lu pakai rokok ya lu harus terima semuanya, nikotin sama tarnya. Paketannya ya. Paketannya. Nah maksud gue gini, kalau ada orang memutuskan berhenti itu bagus, tapi kalau ada orang yang nggak bisa berhenti, berarti dia nggak punya solusi, berarti dia harus tetap ngerokok. Betul. Nah maksud gue vape ini adalah didesain buat orang yang ingin berhenti ataupun yang nggak bisa berhenti. Gitu. Oh gue tahu. Jadi maksudnya yang lo omongin adalah bukan hasil akhir gitu. Iya. Di saat dia berhenti maksudnya ngerokok dan berhenti nge-vape kan gitu kan. Maksudnya gini, lu nggak bisa approach orang dengan cara yang sama. Betul. Yuk berhenti ngerokok, nggak bisa. Kita harus tahu kebutuhan dia. Betul. Oh kalau dia punya masalah kesehatan, lu harus ajak dia untuk berhenti ngerokok, pindah ke vape, kemudian berhenti total semuanya. Kenapa? Karena dia punya isu kesehatan. Setuju. Tapi kalau dia punya kebutuhan nikotin, maka jerninya adalah ajak dia untuk mengurangi risikonya dengan menggunakan ini. Betul. Setelah dia pakai vape, kita ajarin bagaimana mengontrol kebutuhan nikotinnya. Yang awalnya banyak menjadi sedikit. Betul. Minimal masih ada kebutuhan nikotinnya, tetapi Betul. lebih kecil. Ya. Nah, maksud gue tuh ini yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa kalau kita memaksakan diri bahwa tujuan kita adalah bagaimana orang berhenti merokok, itu akan blunder buat kita sendiri. Ketika orang tuh merasa bahwa gue nggak mau berhenti kok, akhirnya kita nggak dapetin market mereka gitu. Jadi kayak Iya. bukan pilihan gitu Bukan ya. pilihan. Gitu. Kayak anak-anak muda zaman sekarang, ketika mereka memutuskan untuk, ya kita lihat kalau lu ke Holy Wings, Ya. kalau lu ke tempat-tempat rame, itu mereka lagi pingin-pinginnya gila kan. Terus Takut sih gue kalau kalau living. Terus tiba-tiba kita datang bersabda berhentilah merokok, kita ditimpukin botol. Gila, gue lagi pingin nakal lu ajakin berhenti merokok gitu kan. Tapi pas ditimpukin botol minum gratis itu. Tapi kan orang-orang seperti itu kan gini ya, yang kan perlu tolong dengan cara yang berbeda adalah. Setuju. Jadi kalau lu memang mau bandel ya nggak apa-apa, tapi bandelnya
dikurangi resikonya. Kayak gitu maksudnya. Jadi memang kita harus melihat profil orangnya, kapan dia harus berhenti, tapi kapan dia cukup dikurangi resikonya. Oke, bahasa komunikasinya bagus ya, dikurangi resikonya itu keren menurut gua. Dan jarang dipakai ya menurut gua ya. Dulu ada sih memang pernah ya jargon tagline apa bebas star kita ngomongnya, tapi menurut gua nggak terlalu masuk gitu. Secara verbal nggak terlalu masuk gitu. Makanya kan kata-kata yang bagus itu adalah shifting. Karena tar itu ya sorry ya buat kalian yang punya pabrik rokok ya, karena ini permainan kalian juga. Mereka tuh pinter, mereka kalau beriklan, tau nggak yang dibikin apa? Low nikotin. Ya. Dia nggak pernah berani ngomong low tar. Kenapa? Ya. Dia tahu bahwa tar nggak bisa diturunkan. Betul. Tapi nikotin bisa diturunkan. Betul. Jadi akhirnya para perokok punya paradigma salah bahwa yang bahaya adalah nikotin, bukan tarnya. Betul. Ya udah supaya gua tetap resikonya kecil, gua pakai rokok yang nikotinnya kecil. Setuju. Padahal sekecil apapun nikotinnya, selama itu dibakar, tarnya bahaya. Tarnya tetap 14 kali lipat dari nikotin yang dibutuhkan gitu Betul. ya. Gitu. Mantap. Nah makanya di sini teman-teman perlu ingat bahwa kalau ada teman-teman yang masih merokok karena merasa bahwa gua udah pakai rokok yang paling kecil nikotinnya, itu salah. Tetap yang bahaya adalah tarnya. Tapi gue juga sering mensosialisasikan itu sih, kata-kata itu sering gue dapat kayak nikotin bukannya bahaya. Sering banget kan? Abis itu gue pegang bungkus rokok, lu masih pegang bungkus rokok gak? Gue bilang gitu. Lo lihat deh, ini hitungan satu batang rokok, bener gak? Betul. Terus gue bilang paling sedikit 14 kali lipat, lu boleh hitung. Gue bilang gitu. Oh yang bener tarnya. Nah lu bayangin untuk 1 miligram nikotin yang lo butuhin, badan lo mesti digest ya kan, 14 kali lipat tar yang di-create. Bonusnya itu gitu, yang sebenarnya nggak butuh, yang which is lo nggak butuhin gitu, tapi badan lo mesti mendigest itu gitu loh. Dan mereka bilang oh gitu ya. Ya tapi kata-kata bahwa nikotin adalah penjahat utama itu paling sering diangkat sih. Iya. Karena ya itu cara yang paling ampuh buat mereka untuk memastikan perokoknya tetap stay dengan mengurangi resikonya dengan cara mengurangi nikotin. Betul. Padahal ya sama aja. Padahal penjahatnya bukan itu ya. Penjahatnya bukan itu. Karena gue juga pernah sosialisasi loh, maksud gue. Once upon a time gue pernah kayak punya banyak starter kit gitu ya. Terus gue pernah sosialisasi kayak ngasih tahu orang gitu, gimana sih caranya lu, maksud gue kalau misalnya dia tertarik lihat vape itu apa, gue pasti kasih. Tapi kalau misalnya dia gak tertarik, gue gak bakalan kasih. Cuma maksud gue jadi mikir kayak, iya ya beda orang tuh beda emang. Maksud gue emang pendekatannya tuh kita nggak bisa pukul rata bahwa ngerti gak sih bahwa pendekatan ini adalah yang paling baik, tidak bisa gitu. Bisa. Karena different person, different attitude, different mindset gitu loh. Itu sih yang gue setuju gitu. Keren sih. Oke. Mantap banget, gue nggak nyangka sejago ini. Memang pantas lah dia megang Nesti. Kalau gue begitu launching kayak Steve Jobs aja, gue udah bilang wah boleh nih orang nih, boleh banget. Itu ada dokumentasinya nggak sih? Ada ya. Ada. Kalian mesti lihat guys, teman-teman mungkin yang nggak tahu, gue ada di event itu sih, dan gue juga nggak dokumentasin karena gue memang ya hura-hura lah ya di sana ketemu si A, si B, si C gitu. Yeah. Tapi kalian harus lihat sih event itu. Yang menurut kayaknya baru lu ya yang kayak gitu ya. Gak ada lagi kok. Belum pernah ada lagi. Kalian bisa cek di YouTube-nya NSIK Indonesia. Tapi gue sorry kalau digital marketing gue jelek banget. Buat kalian yang nonton, kalau kalian merasa jago digital marketing, hubungin gue ya. Sekalian cari kerja. Sekalian buka lowongan. Udah berasa Jobs TV nih. Itu benar-benar kayak ya Steve Jobs back to the 2011 lah. 2007 lah, 2008. Yeah. Pada saat dia launching iPad terus iPod, terus iPhone ya, terus iPad terakhir. Itu benar-benar presentasinya kayak gitu di satu tempat studio dengan gelapnya yang kurang lebih 11-12. Tapi itu nice one loh, serius. I was like itu nice itu nice one, serius. Dan gue nonton gue bener-bener nonton dari Jogja. Oke, tapi di situ kan itu produk closed system pertama bukan? Closed system yang bercukai resmi. Tapi kalau yang masuk di Indonesia kita bukan yang pertama. Waktu itu Jul yang pertama masuk. Tapi nggak resmi kan. Tapi yang resmi bercukai saat itu NSIK yang pertama. Nah, Om, ini ngomong closed system dulu nih ya sebelum kita sambung ke topik hari ini disposable gitu. Ada kendala nggak dengan closed system untuk masuk ke vapers nih gitu? Karena mungkin di sini penontonnya lebih banyak vapers gitu. Dan gue nggak yakin teman-teman di sini merasa pengen coba atau perlu sebuah closed system gitu. Penetrasinya punya obstacle di mana gitu? Kalau closed system ke vapers? Yang pasti di cost. Ketika lu beralih harga. Ketika lu beralih dari yang sekarang lu pakai sebagai vapor menggunakan closed system, maka spending lu akan lebih gede.
Oke. Itu adalah Begitu- obstacle utama, obstacle yang paling gede Lebih untuk costly lah ekosistem. Iya, lebih costly. Tapi tergantung juga vapersnya sekarang pakainya apa, Pak. Ya kalau pakainya 5 pound 5 hari habis ya sama aja sih. Beda kan, beda market. Ya kan, tinggal lihat Iya, marketnya kita mau kemana. di sini lebih ngomong ke vapor pada umumnya. Oke. Nah, memang ada beberapa vapor yang memang kalangan ya sorry ya mungkin kalangan yang mungkin tidak terlalu mikirin soal costly ya, maka NSYNC ini bisa menjadi secondary device-nya mereka. Karena Bedanya gimana berapa persen? Atau berapa kali lipatnya gitu? spendingnya NSYNC itu per bulan 600.000. Spendingnya per bulan 600.000. Sedangkan kita nge-vape kan paling 200.000 ya. 200-300 ribu lah ya. 300.000 berarti kan 2 kali lipat. Ya. Oh, bedanya adalah gini, kalau di vapers itu startupnya apa sih maksudnya? Oh, first investmentnya mahal. Mulainya first Iya. investmentnya lebih gede. Nah. Lu harus beli mod, lu harus beli Baterai, charger, analyzer, ya. baterai, charger. Ada beberapa obstacle. Itu yang pertama harga. Tapi Oke. bukan yang satu-satunya, tapi yang pertama kali dijumpai. Oke. Yang kedua habit. Ketika lu jadi vapor, habit lu akan rusak ketika lu pakai closed system. Oh, menarik nih. Nah, Oke, nih, lanjut, nih, Om. nih, Menarik nih. Ini bagus. nih, buat Ini, teman-teman gue ingetin bener, lagi nih. bener, Ini bener. unboxing yang ini nih, isinya wagyu nih. Ini wagyu nih, ini wagyu. You should listen to this one. This is kinda expensive. Gua nggak malu kalau harus legowo ngomong gitu, karena ketika lu mencoba untuk closed system, habit lu akan rusak. Habit apa? Habit untuk ngulik liquid apa sih yang paling enak, liquid apa yang baru. Habit lu ketika lu cerita ada RDA yang baru, ada RTA yang itu nggak bisa dibayar itu kepuasan yang nggak bisa digantikan di closed system. Makanya gue tuh sedih kalau setiap kali gue ketemu sama sesama teman produsen bilang bahwa closed system adalah musuh. Gue sedih banget, mereka nggak paham bahwa ini beda marketnya. Artinya ketika lu mendeklarasikan diri lu ada seorang vapor, nggak percaya sama gue, lu nggak akan pakai closed system. Jadi maksudnya entry Karena pointnya. iya, Vapers habitnya itu beda. lebih yang ngulik gitu Butuh kan, ya. ngulik. Habit lu ketika melihat uap yang lebih tebal lu akan hilang di closed system. Betul. Ketika lu dikit-dikit ngelihat ngotak-ngatik display lu, Ya. TV ya kalau Dupe ngomongin. Tiba-tiba Coba Roy sampai ngerti lo, Pe. Lo bayangin tuh, berarti lo diperhatiin tuh. Kalau Roy sampai ngerti itu berarti lo diperhatiin. habit lu ngotak-ngatik TV jadi hilang gitu. Jadi Iya, masa 2021 gak ada TV ya gimana sih? jadi makanya gue bilang sih, gue nggak yakin bahwa ini akan jadi main device-nya kalian sebagai vapor, tapi boleh menjadi secondary device ketika lu sesuatu kadang-kadang lu butuh itu ketika lu lagi kondangan, lagi ngopi di Starbucks atau segala macam, lu butuh sesuatu yang lebih simpel kan. Betul. Nah itu lu boleh pakai closed system. Nah, ini kali ya yang mesti dibenerin di mindset ya, bahwa sebetulnya closed system adalah entry levelnya gitu, atau apapun pods gitu, sama kayak kita bilang itu adalah entry level gitu loh, bener gak sih? Entry level tuh kadang-kadang ada parameternya, harganya terjangkau kayak. Ya Kayaknya kurang cocok bukan. Tapi maksud gua, jadi gini, itu gitu. kalau kita ngomongin tetangga sebelah aja yang Entry level terhadap siapa dulu? maksud gua, iya. Kalau terhadap vapor dia bukan entry level. ya. Tetapi sebagai perokok dia bisa menjadi entry level. Jadi maksud gue gini, kayak kita ngomongin yang 4 huruf yang gagal ya, sorry ya, gitu yang 4 huruf yang gagal. Gue inget banget, kita tahu banget teman-teman kita yang jualan 4 huruf itu, terus tiba-tiba sangat baik sampai akhirnya mereka masuk sendiri, ya kan? Dan begitu mereka masuk sendiri mereka fail. Termasuk gue berarti. Kan dulu gue Ya, masukin. masuk lo. Karena kan lo yang masukin tempat charger baterainya sendiri kan. Iya. Gitu. Ya, cuma maksud gue, once upon a time itulah yang terjadi. Cuma maksud gue, yang gue pengen bilang adalah gini. Di kalangan, lo bayangin ya, di kalangan scale manager, yang 4 huruf itu tuh dianggap kayak sebuah default. Ngerti gak maksudnya? Jadi kayak buat hadiah gitu. Ini pakai ini aja, jadi kita bisa meeting di kantor or whatsoever, nggak perlu kayak ngerokok gitu atau apa gitu. Akhirnya jadi kayak mainannya mereka. Dan itu digandrungi. Itu yang gue bilang. Akhirnya entry levelnya gitu, kayak mungkin bentuknya adalah gift atau apa gitu. Dan gue lihat gitu, gue tanya sama mereka, kenapa bisa gitu? Nggak, ini karena requestan gitu. Karena gue tanya loh, maksud gue ini gue bukan lihat karena apa ya, ipar gue sendiri bukan, tapi gue ngelihat banyak itu dilakukan gitu loh, karena bahwa mereka emang di kondisi keuangan yang seperti itu, market mereka adalah di situ gitu, dan cara pendekatannya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang itu adalah entry level, kalau lo bilang murah kan relatif, kan lo kan selalu bilang begitu kan, gitu, iya nggak? Harga kan relatif, yang penting murah. Itu kan lu yang ngomong. Iya. Kalau itu gua. Harga nggak masalah, yang penting murah. Ya, itu aja. Ya tapi terus Om Roy, itu nice one tuh. Tapi Jadi, sebentar, ya. sebelum lanjutin gue mau nanya dulu. Koko Henso ini ya bisa dibilang sudah vapers lah. Oke. Tapi gue tahu
dia suka pakai closed system. Ya. Bahkan Mukanya biasa aja dong. Ya mukanya nggak bukan karena itu produk yang dia masukin ya. Bahkan udah kayaknya produk yang nggak masuk pun dia tetap pakai nih. Kenapa lu milih itu? Boleh nanya nggak? Iya, lu kan termasuk orang yang suka tuh. Pakai closed system. Bukan cuma karena sampel ya, tapi maksud gua karena lu pilih emang lu pengen pakai gitu. Jadi dia dapat sampel dari Somewhere out there. Iya, somewhere out there. Gue nggak sebut brandnya lah ya. Gue sempat dibagi sih, gue sempat foto juga gitu kan. Tapi terus nggak beredar tuh barang. Mungkin karena nggak ada cukainya atau gimana nggak beredar. Tapi terus akhirnya sampelnya ditumbuhin sama dia, dipakai sendiri sama dia. Daripada sayang ya kan. Daripada sayang nggak dipakai. Sayang. Tapi gue akui itu bisa dipakai. Maksudnya Setuju. itu Dalam artian ada orang yang suka gitu kan. secara rasa nggak Iya, sih menurut gue. oke. Tapi secara nikotin Delivery systemnya, Ya, gue incar delivery nikotinnya. Nicotine delivery system ya. Ya, kalau untuk nikmatin flavor ya memang nggak dipungkiri ya RDA kayak gitu. Betul. IO atau apa Setuju. lebih bagus. Oke. Deliverynya aja, mungkin kebiasaan juga kali ya. Oke. ini juga termasuk enggak kan? Ini Oh ya, ini juga ini. ini Iya, juga ini. Iya, ini iya. 50 mg malah. Oke. Jadi dalam artian itu close. Ini enggak. Oh itu maksudnya open system. open system. Tapi maksud gua lu juga termasuk orang yang sangat pakai pods gitu ya. Iya. Oke. Barrier lo maksudnya kenapa lo pilih? Kenapa lo pilih? Bukan, lanjutannya adalah ngomongin Roy tadi soal Dia habit. pakai pot karena memang lagi banyak stoknya. Iya, maksudnya Daripada nggak pakai baterainya. kehilangan habit tadi masalah nggak gitu? Nguliknya, nyari flavor apa? Lu merasa kehilangan nggak? Sebagai user ya, bukan sebagai pedagang. Betul. Oh, sebagai pedagang Hilang. nggak bisa ngomong. Hilang. Ya itu kan Lu tadi nyari dia nggak? bilang. Nyari gimana? Nyari nggak maksudnya pengen ngulik lagi, pengen nyari rasa lagi gitu nggak? Atau Kalau ada kawannya lagi, gatel lagi. Oh, tergantung temen. Ya kalau kawannya lagi nggak ada ya gue pakai ini gitu loh. Oh, oke. Jadi tergantung temen ya berarti. Iya, tapi kalau delivery nikotinnya gue nggak pungkiri, memang gue butuh gitu. Jadi dalam artian lo lebih cepat kenyang gitu ya. Iya lebih cepat kenyang. Oke. Karena gue bukan tipe yang kalau pakai RDA gue pakai apa? Iya. Ngepuff Ngepuffnya terus. Chain puff. Chain puff terus. Pernah dulu pakai RDA chain puff terus kayak gimana ya? Kalau menurut gue nanti dilihat orang malah gimana ya? Bukannya gue nggak bangga sebagai vapers, tapi kadang-kadang nakutin orang, tau nggak lo? Terlalu kabut. Oke. Karena ya mungkin gue owner toko atau owner apa, gue lihat gue pakai ini, mungkin gue bisa pancing lewat ini. Tapi si Roy dulu pernah cerita katanya ya semua orang yang perokok pindah ke closed system rata-rata dia akan penasaran dengan Open system pot. open Itu system. dia. Karena itu yang gue bilang jagain rumah gede. Tapi lanjut, itu nanti aja buat penutupan. Ya, dan kenyataannya setelah gue begini ketemu sama orang-orang di luar vape, dia kan nanya, ini apa bro, cobain. Nggak perlu diajarin, nanti dia akan cari sendiri. Begitu dia udah kena. Ya. Oke, nanti gue lanjutin soal Iya, itu. nanti kita lanjutin. Breakthrough ke lingkungan kita, di saat lingkungan kita udah semua vapers, terus kita mau ngapain? Nanti kita lanjutin. Oke. Tapi ada satu pertanyaan di komen nih Om, yang lebih baik dibaca dijawab sekarang nih. Ini relate sama Nasty dan Encik 3. Ya. Ini tip Nasty tanya, Fix, ya. kenapa Nasty Fix sama Encik 3 launchingnya deket banget? Atau memang beda market yang ingin dicapai? Sebenarnya launching NSYNC 3 itu udah jauh lebih duluan daripada Nasty Fix. Cuman memang baru mulai dipasarkan di vape store itu dalam waktu dekat ini. Nasty Fix tuh Jadi dalam artian lo barengin nih. NSYNC-nya. Dari Nasty Fix itu ini. Ya. Oh, Encik 3 tuh Iya, yang ini. jadi sebenarnya nggak berbarengan sih. Iya. NSYNC 3 udah di launching duluan di. Iya, gue udah lebih punya dulu. ini dari kapan? Udah lebih dulu. Iya, Lebih dulu. Gusti. Cuman memang buat teman-teman vapor saya minta maaf kalau mungkin baru tahu karena memang kita lagi Create yang tadi ya, yang tadi iya. ya dalam artian pengen create demand-nya ada di vape shop Iya. gitu loh. Setelah demand di rokok kita sudah bisa create dengan cukup baik, tiba Oke. saatnya kita bangun di sisi vape store-nya. Oke. Karena nanti dream gua adalah gue pengen vape store cuma tinggal nikmatin cartridge-nya aja, orang datang tinggal mau cartridge. Gitu Oke, doang. nice Dia one. nggak perlu capek-capek akuisisi customer baru itu. Betul. Karena apa? Karena tidak semua toko punya kemampuan untuk itu kan. Setuju. Sebetulnya sih mestinya. Kita bikin lebih gampang. sekali Nggak kalau apa-apa, itu nggak ya. apa-apa. Nice one. Biarpun gue main ke tokonya cuma ke Cikini Vape yang ya kita support temen ya. IG-nya hilang, Iya, YouTube-nya hilang, iya, jadi betul. makanya gue Oke. pakai kaosnya hari ini ya buat lu Kokito ya. Ya. Coba diingat-ingat Dupe supportnya all the way cek kita. Kasian loh dia. Aduh, gue nggak tahu deh itu kenapa lagi tuh. Yang YouTube bisa hilang juga itu udah Padahal baru mau bikin ya. baru satu itu juga Belum cuma- di-upload kan ya?
Iya dia udah bikin tappingan, tapi dia pernah live sekali sama gua. Itu juga pas pertama kali dia test trial doang, emang nggak dihapus. Terus hilang juga coba. Ya waktu Nesty itu kan dia baru cerita kan mau bikin YouTube kan. Iya, mungkin ada malamnya kan gua datang. Ada musuh dalam selimut kayaknya ya. Nah nggak tahu. Kira-kira siapa nih? Nggak, tapi itu gua rasa orang-orang yang di wisuda sama Kito sih. Oh Ya iya. kan wisuda orang sering juga gitu. Sama, lebih banyak dari gua malah mungkin. Oke Om, kita mau break nggak nih? Udah sejam. Di sini emang pernah nge-break. Oh nggak ada break ya? Breaknya makan martabak. Oke. Makan martabak, silakan Om Re. Ngemil ya, kita ngemil dulu. Sorry gue makan duluan karena dari tadi Sebelum kita Fajar mindahin switchernya ke arah gue kalau gue lagi makan. Kita di sini nge-breaknya itu nggak di stop. Jadi lihat kita makan-makan guys. Oke. Jadi sebelum kita masuk tuh inti dari podcast kita malam ini soal closed system ya. Kita makan dulu guys. Gue juga pengen ngambil Mbak martabak. Ya gue sambil mau nanya nih Mas Fajar Fernandnya jitak udah ya di Jar mana? ya. Terus aja Jar. Terus Jar. Gue lagi ngunyah. Tiap gue lagi masukin martabak ke mulut. Brengsek banget. Sebel. Ya itulah bagusnya live. Kalau tapping kan diambil yang bagus-bagus. Belum ya. ada itu. Kalau live tidak bisa. Terserah yang megang switcher ya. Oh ya. Brengsek. Ntar gue ngunyah dulu. Gantian. Lu tadi mau nanya apa? Oh, Koko. Apaan? Lu mau nanya apa? Nggak nanya apa. Kita udah pengen upgrade ke omongan yang mesti diomongin belum? Belum. Boleh lanjut. Oke. Kasian kelaparan jauh perjalanannya ke Maijus. Masa sih Oma? Jauh lah dari Pondok Gede ini Kagak, lo. gua laki lu gue jemput loh ini. Jemput. Si dijemput gue. Pokoknya makan terus dia di sini nggak bakal kelaparan dia. Om Roy, pengen nanya. Tadi udah NSIK 3 ya close system, ya kan? Udah di launching dan akhirnya datang juga ke toko vape ya. Kita akhirnya didistribusikan oleh toko vape gitu ya. Sekarang ada Nesty Fix nih. Boleh cerita sedikit nggak sih? Ya, jadi Nesty Fix ini adalah disposable pot pertama yang dimiliki oleh Nesty. Dan ini baru di launching worldwide itu baru 2 bulan yang lalu. Baru 2 bulan. Oh jadi dalam artian secara worldwide pun baru 2 bulan. Baru 2 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. 1 bulan. Satu bulan yang lalu. Nah, kenapa kita perlu membuat disposable? Karena kita percaya bahwa produk yang sukses adalah produk yang berawal dari problem. Contoh nih, ada 65,7 juta smokers yang ada di Indonesia. Setuju. Apakah mereka nggak tahu vape? Tahu. Pasti tahu lah. Banyak campaign-campaign bagus yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kita di YouTube, Instagram, Facebook, community, teman-teman segala macam. Tapi kenapa konversinya tuh kecil sekali? Buat saya itu problem. Kalau mereka tahu ada sebuah alternatif tapi mereka nggak mau ambil, berarti kan problem. Betul. Ya kan? Buat kita nggak ada problem, tapi buat mereka itu masih problem. Betul. Nah, sehingga di situ gue mikir bahwa perlu ada opsi tambahan. Brandingannya. Kalau Nggak gue cuma bilang branding, kalau nggak cuma yang sebelah branding. kan brandingannya jantan, pemberani. Kalau kita belum ada pemberani penjantan. Nasi Padang mau di branding sebagus apapun, kalau lu kasih kepada orang yang nggak suka pedas nggak akan dimakan juga. Betul nggak? Karena nggak cocok, produknya nggak cocok. Jadi Ini beda nih, nih lo bakalan ngeliat nih, udah ada beda kasta nih, omongan distributor sama omongan CEO, udah kelihatan beda kasta nih, udah kelihatan nih bos, Berani. udah mulai kelihatan nih, pemberani. Tapi jangan salah, nyatanya berhasil. Apa? Nyatanya berhasil. Banyak dari dulu kalau yang zaman dulu berapa tahun yang lalu. Lu Berapa kenapa puluh nggak tahun? ngerokok lu? Wah nggak jantan lu. Salah Gitu. lo, Ngomong kayak salah. gitu. Itu kan cerita. Itu kan kalau bahasa orang kampung. Beda, bukan Gitu. kayak gitu. Tapi lu mesti ngomongin kalau ngomong mau sampai sejauh itu nanti Roy bakalan cerita Oh, gitu. Billion Lives, ya Boleh, kan? boleh. Ya kan Oke, Roy? oke. Ya kan? Silakan, Gitu. silakan. Nah, berarti kan contoh nih banyak contoh yang dalam waktu dekat 1 tahun terakhir bagaimana perjuangan teman-teman produsen liquid menggandeng artis-artis hebat, Betul. ya kan? Betul. Tapi Perjuangan. Enggak pakai perjuangan sih. buat saya perjuangan karena ngeluarkan duit. Oke. Oke, enggak. Coba. Quote on quote underline italic bold. Oke, enggak apa-apa. Itu kan Roy. Itu kan dari sisi Alex. Oke lah. Di situ gue melihat bahwa konversi rate-nya juga masih kecil. Ya. Padahal siapa misalkan sekelas sebutin lah artis top yang sudah ada. Ya. Mereka sekali ngomong tuh berapa ratus ribu yang ngelihat. Tapi kan yang beli juga kan vapers lagi, bro. Nah, makanya Gimana? yang beli vapers lagi, bukan lagi 65,7 juta perokok Oke, itu. setuju.
Berarti menurut gua ada jembatan yang nggak beres nih. Betul. Yang harus gua sambung. Gitu loh. Ada missing link lah ya. Iya. Nah, gua cuman mimpi kita adalah cuma gini. Gua nggak mau bikin produk yang cuma menambah SKU baru buat toko. Ternyata produknya sama. Buat apa? Mending gue invest untuk suatu produk yang memang berbeda. Sama tuh maksudnya SKU baru tuh maksudnya rasa brand A, brand B tapi rasanya sama gitu kan? Iya, fungsinya sama, Betul. apa yang sama, hanya beda kemasan lah. Kasihan tokonya kan. Ya. Kalau saya fokus Bisa-bisa yang ngebrew sama. Oh ada. Bongkar terus aja bro, bongkar. Ini lagi ngomongin beda loh. Halo, kita lagi ngomongin yang beda bro. Aduh. Kalau semua produsen itu mikirnya bahwa apa yang lagi hype itu yang gue buat, yang jadi korban toko sama Vapor. Setuju. Iya. Lagi hype A, semua produsen bikin, yang kasihan satu toko bingung. Untuk stok A, gue harus milih 10 brand. Untuk stok A, gue harus milih 20 brand. Vapor juga sama. Si A, si B, si C, brand A, brand C, Iya. D sampai F punya. Sampai F rasa semuanya goceng gitu lebih Iya, murah. gitu kan. Semuanya goceng lebih murah. Karena itu akhirnya bener. Akhirnya cuma Kalau udah 10 udah beda 50 kayaknya. akhirnya cuma ngomongin mana yang lebih murah. Iya ya kan? betul. Nah, di situ gue cuma nggak tertarik untuk main di situ. Gitu. Oke. Gue lebih tertarik nyiapkan sebuah produk yang buat toko nggak bisa menolak. Oke. Kenapa? Lu nggak punya. Dan ini buat problem, buat beresin sebuah problem. Problem solver gitu ya. Problem solver. Sehingga kenapa di situ gue bikin closed system awalnya itu karena gue melihat bahwa perlu ada opsi beda yang memungkinkan buat perokok untuk pindah dibandingkan opsi-opsi yang sudah ada. Jadi ini opsi yang melengkapi. Oke. Gitu. Kenapa? Karena gue percaya bahwa contoh nih banyak vapor yang tiba-tiba berhenti nge-vape balik ke rokok. Menurut kalian kenapa? Liquid yang membosankan itu aja, Nggak ada duit. tidak ada. Gak ada duit. Kalau gue nggak itu, Kalau di sisi gua banyak yang nggak ada duit ya. Kalau zaman now ya iyalah. Tapi kita Iya, kita kan ngomongin kejadian ini kan bukan cuma ngomong gara-gara pandemi. Ada di teman-teman gua yang mau ngomongin komunitas sneakers. Mereka udah nge-vape mungkin lebih lama dari gua, lebih dulu dari gua gitu. Tapi mereka balik ke sebat karena ribet, males. Ya mereka orang-orang yang lebih ya high end ya, maksudnya mereka nggak punya waktu untuk coiling, untuk wicking pun. Kita gini deh, nggak usah ngomongin orang-orang yang di tempat itu. Kita ngomongin teman-teman kita aja yang pada pensiun. Benar, coba. Gue Iya. jarang kalau di tempat makan intim. Enggak, bukan maksud gue gini. Lu kan suka ketemu Dudi. Lu tanya Dudi, kenapa Dudi pensiun? Oh kalau Dudi nggak pensiun. Ya bukan maksud Dudi gua. itu punya tiga-tiganya. Ya bukan. Dia ada hit not burn, Ya. ada vape, Ya. ada sebat, tiga-tiganya. ngerti. Dia nongkrong sama siapa? Dia ambil yang itu. Dia nongkrong sama yang sebat, dia ambil Bukan, sebat. tapi maksud Dia nongkrong gue- sama gue pakai vape, dia lagi ini dia pakai hit not. Ya, burn, tapi udah. gue kalau Ya, lihat dari tiga-tiganya. sisi tongkrongan gue, sebetulnya yang terjadi tuh kayak gitu loh, bahwa gila liquid tuh, lu bayangin men, kalau boleh dibilang sih, kita aja udah jengah nih, I mean like us. Gue kalau bikin Itu nggak alasan, jengah, Cip. Bukan. kalau bilang jengah bukan. nanti nggak ada yang kirim gue lagi. Oke, jangan. Gue aja yang bilang jengah. Kalau gue jawabnya karena gue pakai riset. Gue selalu kalau ada problem gue coba pakai riset. Dari riset yang gue dapatkan adalah cuma satu. Walaupun ada beberapa alasan perintilan, tetapi Oke. mostly cuma satu. Apa yang Gue mana? nggak ada waktu. Oke. Gue nggak ada waktu untuk milih liquid mana yang cocok buat gue. Karena apa? Karena ketika gue cocok sama liquid itu tiba-tiba udah nggak ada lagi. Oke. Gue nggak ada waktu untuk ke vape store. Gue nggak ada waktu ke vape store lagi untuk sekedar wicking dan segala macam. Jadi problemnya cuma karena nggak ada waktu. Oke. Yang pertama, yang kedua kepuasan. Tapi kata kepuasan tuh mungkin coba gue nggak ngomongin dulu karena mungkin subjektif. Betul. Tapi kalau nggak ada waktu lebih objektif, Iya, objektif. lebih gampang Kepuasan di. tuh lebih ke satisfying. Ya, satisfyingnya orang kan beda-beda. Tapi kalau ngomongin gak ada waktu, gampang banget untuk parameternya. Nah, sehingga di sini gue melihat bahwa perlu ada produk lain yang bisa menjawab orang itu supaya even lu nggak punya waktu, lu tetap bisa ngerokok. Even lu nggak punya waktu. Ini nih, kebanyakan mikir rokok nih. Iya. Even lu nggak ada waktu, lu masih bisa nge-vape gitu. Iya. Nah, Menikmati nikon. Bayangin, Iya. contoh deh, kita kok coba flashback zaman dulu nih. Gue yakin jumlah vapor nggak akan bertambah banyak kalau saat itu kita hanya pakai mod, nggak ada open system pot. Sebetulnya
nggak ada Satnik, cuma ada Freebase. Ya, teknologi yang dipermudah lah. Kita ngomongin 2015 deh. Kalau teknologi ataupun pilihan produk 2015 itu ada sampai hari ini, gue yakin jumlah vapor nggak akan bertambah. Ya. Gue yakin Masuk banget. akal. Manuk akal ini, manuk akal. Manuk akal. Oke. Karena Masuk burung. karena untuk menikmati vaping lu nggak punya opsi. Betul. Lu harus pakai RDA. Nggak enak pakai RDA kalau pakai Freebase kan. Betul. Dan 3 mg, 6 mg ya udahlah gitu kan. Dan lu harus nge-puff berkali-kali, lu harus sering ke vape store. Kalau lu nggak bisa coiling ya lu harus sering ke, pilihannya cuma 2. Lu belajar coiling atau lu harus rajin ke vape store. Tapi kita bersyukur bahwa kemajuan teknologi lahirlah Saltnik. Lahirlah open system pot sehingga orang yang nggak punya waktu itu bisa punya opsi kedua dengan menggunakan open system pot beserta Saltniknya. Namanya manusia, ada lagi yang lebih males lagi kan, terlalu naik kalau gue bilang nggak males. Ada orang yang lebih tinggi lagi mobilitasnya sehingga nggak punya, sehingga waktunya juga lebih sempit lagi. Buat ngisi liquid aja nggak Iya. ada waktu. Ya, betul. Nah sehingga sudah diberikan kemudahan open system pot tetapi masih nggak bisa, berarti kan harus ada solusi. Betul. Pot yang nggak bisa diisi. Betul. Nah Di dari situ Yang nggak perlu diisi. ya nggak perlu diisi. Nah disitulah kenapa kita menciptakan closed system, untuk mengisi jembatan yang kosong buat orang yang merasa gue pingin gini. Banyak perokok yang pingin berhenti merokok, tapi nggak semua perokok pingin menjadi vapor. Betul. Oke, bagus sekali itu statementnya. Apa tadi? Iya, benar-benar. Banyak perokok yang pengen berhenti merokok, tapi banyak perokok yang tidak pengen jadi vapers. Oh. Karena identik vapor adalah buat mereka, identik vapor adalah gue harus kemana-mana bawa baterai lebih. Ya. Gua Ya bawa itulah coil segala itulah macam. kenapa gue dulu yang Indopot ini gue nggak bilang ini vape. Jangan dagang. Gue nggak dagang. Gue udah nggak dagang. Gue nggak dagang. Dan gue bilang ini rumah dia sendiri nggak Iya, boleh. bebas. nggak benar. Ini gue dulu pernah lakuin ini ya berapa tahun yang lalu dan sangat capek ya. Ini gue salut sama Om Roy ini. Iya, Ya. ya. Hebat bener dia. Hebat lah. Kalau gue waktu itu gue nggak sabar. Oke. Dan gue pernah lakuin ini sebelum jauh Jul masuk, gue udah coba. Tapi ini masih open system. Gue udah coba masarin sampai gue taruh di modern market ya, sampai gue pakai SPG selayaknya rokok. Itu udah gue kerjain semua. Dan memang hasilnya sangat capek. Sehingga gue sendiri juga jadi agak stres ya. Ya gue bilang wah ini belum saatnya nih. Ya. Sampai gue ngejudge ini orang Indonesia belum mau nyampe menerima. gitu, ya. Menerima Ya. bukan nyampe. Mereka tahu gitu loh, tapi belum mau menerima gitu loh. Akhirnya gue balik lagi ke vapor gitu. Oke. Nah, gue namain balik ke rokok. dan gua waktu itu gue sempat ngobrol sama tim gue, nih gimana nih gini. Sampai gue oke, kita cari alternatif nama lainnya. Jadi ini namanya rokok modern. Oke. Jadi gue tetap pakai nama rokoknya. Rokok modern yang gue jual. Ini sampai slogannya masih ada kok. Gitu. Indopot ini kalau orang dulu ini tahu nih. Oke. Ya masalahnya problem. Begitu gue pindah ke rokok modern. Bentar dulu. Apa tadi masalahnya problem? Memang kalau masalah sih problem. Enggak, masalahnya ya problemnya. Maksud gue problemnya ya. Problemnya masalah. Gitu. Nama vapersnya ini nih gitu loh. Oke. Nama vapersnya Ya, ini ya. gitu loh. Gak apa. Terus Ada yang merasa kolot, dia apaan sih ini enak. Nah, ini- emang mesti dinamain ya. Kalau Setuju, kita udah setuju. pindah ke ini Setuju. kita mesti ada filter seperti itu. Mesti Sampai ada ditanyain, title gitu ya. kan. Seakan-akan mesti pakai title ya. Gua akhirnya putusin jadiin rokok modern ya, dan ternyata agak berhasil. Cuman guanya yang nggak sabar waktu itu. Wah ini gila nih, lanjut terus bisa roboh saya. Ya. Dan memang habisin budget yang sangat. Ya ada. Gue yakin juga kalau ditanya, kalau kita mau kaji-kaji nih yang sebelah kiri gue ini. Oh iya, ada iya. bleeding Gua- time-nya gitu. gua tahu. Bleeding time-nya panjang, Pak. Bleeding time-nya Panjang. Gue lihat dia panjang. Gue sempat mikir dalam hati, wah ini sakti loh si Royce. Hebat, sabar bener gitu loh. Dan gue akui waktu itu gue gak sabar. Kalau gue perhatiin, Dia fokus. Kalau dia Sama- fokus, Iya dia fokus. stabilisasinya baik. Ya gue terus Kalau terang. lu kan ada clone, ada Ya, mungkin. ada kata Mungkin. bacon, ada aspire sekarang. Kalau lu Enggak. kan banyak. Ya, sekarang kan beda sama dulu. Dulu kan posisi gue distributor. Gue makan semua barang. Liquid gue makan, atomizer gue makan, semua makan. Dan gue menjadi perbandingan perusahaan gue kan. Dia nanya, ini nggak menghasilkan, ini selalu ngeluar duit nih, ngebakar doang. Ini lebih cepat. Ya udahlah, lu off yang itu. Ya. Gue selalu dipush untuk nutup. Untuk ninggalin gitu. Ninggalin itu, akhirnya ya tuntutan perusahaan meninggalin. Tapi mungkin saat ini kalau udah mulai naik, ini boleh comeback nih. Gak apa-apa dong. Nompleng lu, nompleng. Kalau gue Boleh ngeliat, kalau comeback gue ini ngeliat kayaknya. gini, makin banyak market orang teman-teman yang Betul, pakai gua senang ekosistem gitu ya, even open system gitu. Gue bilang itu adalah entry barrier,
entry level yang emang mesti dituju gitu. Kalau gue balik lagi, nggak usah muluk-muluk deh. Tadi Roy udah bilang, ya kan? Berapa banyak Roy tadi lo bilang? Ya gue nggak usah muluk-muluk lah. Kalau emang 9 dari 10 orang itu ya nggak pengen mengklaim diri dia jadi vapor gitu, gue ambil satunya deh Roy. Gue ambil satu deh Roy dari berapapun yang lo, iya gak sih gitu. Dan itu bakal jadi vapor dan gue siap buat itu gitu. It is what it is lah. Ya gue ngomong fair dong. Zero is better than nothing. Iya kan. Ya maksud gue mau 20-1, lo mau bilang 30-1, it is what it is. Tapi yang jelas kita akan terus bertahan gitu loh, maksud gue, ngerti gak sih? Dan yang kayak lo bilang bahwa ini bakalan jadi musuh, gue gak anggap lo musuh gitu. Karena gue percaya ya itu tadi yang lo bilang apa? Ya gue jangan dibilang musuh dong gitu kan. Lo bilang gitu kan gitu. Karena beda targetnya. Itu dia. Kalau gue sih ngeliatnya gitu sih. Tapi balik lagi ke ini nih, lu udah coba kan? Nah ini, ya kan? Lu udah coba kan? gue mau ngetes hari ini. Gue udah coba. Kalau gue hanya pakai ini bisa atau enggak gitu. Tapi nanti kita bahas ini. Aspire ada nih keluarin. Cuman gue nggak promosi ini. Ini benar. Ya udah, bentar kita minggir dulu. Kita keluarnya mendingan. Biar dia ngomong sendiri. Tapi benar, dia udah keluarin. Cuman gue belum mau. Gimana? Dikeluarin juga gak laku, lu lihat bentuknya jelek. Iya, setidaknya kan dia memang udah memikirkan ke arah situ gitu loh. Oke, bagus, good point. Maksudnya Iyalah. di luar sana, di luar tuh maksudnya di luar Indonesia, ya disposable itu sudah ada 3 tahun. 3 tahun lalu. 3 stick kan awal-awal 3 tahun yang lalu tuh udah ada gitu loh. Ya 18 udah ada kok. Ya 2018 sudah ada. Cuma kalau nggak salah dulu Vigat juga pernah ada di Indonesia. Vigat duluan kayaknya ya. Vigat duluan. Pertama kali disposable setahu gue Vigat. Terus banyak brand lagi gitu. Dan sekarang banyak kan pabrikan China udah bikin itu gitu. Berapa minggu yang lalu lah, udah bulan sih, mungkin udah sebulan setengah. Hellvape nanya sama gua, disposable di Indonesia gimana? Gue bilang kayaknya nggak ada deh. Sebagai partner ya. Ya kan Hellvape sebagai partner dong. Iya dong. Masih partner ya Pak ya. Karena kan lu pernah dibikinin juga. Dia nanya sama gua. Terus dia lagi mikirin bikin itu untuk worldwide sih gitu. Tapi dia mikirin untuk Indonesia itu buat dia penting juga gitu kan. Terus gue bilang di sini kayaknya ya ada, tapi ya come and go aja, maksud gue. Dalam hal ini gue ngomongin Vigatnya yang dulu ada terus hilang gitu. Terus belum ada produk yang memang benar-benar dikenal ada disposable pot gitu. Ya kan, jadi nggak ada lagi gitu. Terus dia mikirin ya kayaknya susah ya masuk sini ya. Betul. Gitu kan? Karena nggak ada regulasinya juga, cukainya juga nggak ada gitu. Betul. Nah sekarang kita tanya cukainya bagaimana? Ini pembahasan yang penting nih. Untuk disposable ya? Ya. Jadi memang sempat jadi kebingungan disposable ini ikut cukai apa sih? Nah buat teman-teman vapor sedikit informasi bahwa cukai liquid yang beredar di Indonesia yang diakui itu baru ada 2 jenis. Liquid yang ada di dalam botol dan liquid yang ada di dalam cartridge. Liquid di dalam botol itu cukainya itu adalah by ml. Mililiter. Kalau cukai jangan ML loh. Iya. Nah, sedangkan cukai shadow band lagi nih. Sedangkan untuk closed system cukai by cartridge itu dia tidak melihat isinya. Berapapun mililiternya akan dihitung sebagai satu satuan cukai. Itu untuk closed system. Itu untuk closed system. Nah, bagaimana dengan disposable? Kalau dia ikut cukai yang di dalam botol nggak fair. Teman-teman produsen liquid bisa mati semua nih, ya kan? Kalau dia ikut cukai yang ada di dalam closed system, nggak akan hidup disposable-nya. Kenapa? Karena COGS-nya disposable itu lebih tinggi daripada cartridge. Cartridge nggak ada battery, cartridge nggak ada coil. Ada coil, nggak ada chip, nggak ada device-nya segala macam. Nah, sehingga akhirnya kami ada namanya Paguyuban Vape Nasional. Di situ ada Apnindo, ada APVI, ada AVI, ada AVB, ada API, kumpul bareng untuk merumuskan. Nah, makanya jadi asosiasi ngumpul jadi Paguyuban itu. Paguyuban Vape Nasional. Jadi masing-masing asosiasi mengirimkan utusan-utusannya untuk berada dalam sebuah wadah. Kenapa waktu itu kita bentuk Paguyuban Vape Nasional? Kita perlu untuk sepakat nih. Kenapa ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi jangan sampai kalau nggak dikumpulin nanti takutnya masing-masing asosiasi membuat sebuah policy hanya untuk kepentingan golongannya sendiri gitu loh. Nah makanya dikumpulin. Nah kita sepakat bahwa perlu diatur. Nah peraturan yang sedang kita propose kepada pemerintah adalah satu cukainya itu 10.000. Artinya concern kita adalah dia nggak boleh per device.
Dia setuju kalau dia lebih murah dari cartridge, tetapi dia nggak boleh lebih terlalu dekat dengan Itu liquid. berapa mili isinya pun ngaruh. Kedua, kita atur. Setelah kita atur cukainya 10.000 per device, kenapa? Kalau kita ngitungnya per mili, nggak bisa dilihat nih satuannya berapa. Produsen bisa aja mengklaim sembarangan supaya mendapatkan cukai yang lebih murah. Isinya 6, dia bilangnya 5 juga bisa kan. Kalau dihitung per puff, gimana? Per puff lebih susah lagi. Nah, mau nggak mau ya satuannya adalah device. Nah, tapi kita punya tahu tantangannya. Per unit berarti ya, ya? per unit. Kalau satuannya itu per unit, tantangannya adalah bagaimana kalau tiba-tiba yang masuk 10 mili. Yang masuk tiba-tiba 15 mili. Jadi dalam artian makin gede ya. Ya, ini kalau ada kan ini bisa diisi sih, tapi kalau sampai ini Lord Henso tadi bilang ini bagaimana berapa mili? 5 nih kayaknya sih. 3 kali. Hah? Nah, ini nggak masuk cukai sih, ini open. Iya, tapi kalau ada misalnya begini segini, kalau misalnya ada yang segini, Ada yang udah segini, udah disiapin, udah kasih ini saya gue lihat. baru mau buka bentar. Nah, untuk memproteksi teman-teman produsen liquid lokal, maka kita buat yang kedua nih peraturannya. Yang boleh masuk maksimal 6 mili. Oke. Kita kunci. Jadi dalam artian satu buah device dengan kapasitas 6 mili itu yang dicukai dengan Iya, harga segitu. betul. 5 mili, 4 mili, 3 mili silakan, tapi nggak boleh lebih dari 6 mili. Hitungannya misalnya sama lebih- 10.000. Itu Ya, yang sama. kalau misalnya lebih dari 6 mili nggak boleh rilis nggak gitu boleh ya. rilis, nggak boleh beredar di Indonesia. Oh nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Bukan harus ikut close system nggak? Nggak boleh. Enggak. Dinyatakan tidak boleh. Dinyatakan tidak boleh. Untuk menjaga supaya UMKM di lokalnya hidup juga gitu. Oke. Nah, itu sih yang kita lagi, Yang lagi lempar kepada teman-teman. Nih ditanyain nih sama Ucup. Disposable pot gimana nyikapin terhadap limbahnya Om Roy? Oke. Biar nggak jadi kambing hitam lagi ke depannya. Itu pasti pertanyaan yang akan selalu muncul ketika kita ngomongin disposable pots. Ini kita bisa menjawab dua sisi ya. Satu dari sisi umum dan yang satu dari sisi saya sebagai pemilik produk. Oke. Tentunya saya sebagai pemilik produk harus punya tanggung jawab bagaimana setuju. ngakalin ini ya. Oke, secara umum sebenarnya sampah disposable pot juga untuk saat ini juga masih jauh lebih sedikit dibandingkan sampah elektronik yang ada di saat ini. Oke. Artinya kalau sampah elektronik yang ada di saat ini dikumpulin nih, handphone, baterai, kita baterai berapa juta biji yang kita harus buang. Apalagi kita gara-gara main Tamiya guys. Iya. tapi kan selalu ada vendor ketiga yang bisa membuat daur ulang sampah-sampah itu. Tapi Yang kan itu merecycle ya. Merecycle. Tapi karena close systemnya, disposable-nya belum terlalu hype. Misalnya kalau tiba-tiba Indonesia itu gampang nih, Iya. tiba-tiba yang hype tiba-tiba boom gitu, dan tiba-tiba mungkin nggak, ya angkanya mungkin dari yang cuma ya katakanlah sekarang mungkin usernya ratusan gitu, Iya. tiba-tiba untuk menjadi jutaan tuh cuma dalam hitungan bulan mungkin Om ya. Nah, nanti ini yang pertama dulu ya. Jadi Oke. ketika kita ngomongin sampah disposable nggak usah takut. Kenapa? Karena sudah ada sampah lain yang jauh lebih banyak yang sudah berhasil didaur ulang. Oke. Nah, menjawab pertanyaan Dukte, bagaimana kalau tiba-tiba dia sudah boom? Balik, semua rumus sama. Bagi seorang produsen, dia pasti nggak akan memikirkan A sampai Z ketika dia masih kecil bisnisnya. Nggak mungkin. Dia pasti akan bertahap cara berpikirnya, tetapi udah pasti ada tahap-tahapannya. Nah, di Nesty sendiri itu kita sudah mencoba dengan membuat sebuah preventive action dengan cara adalah bahannya ini dari PC material. Bahan disposable dari PC material. Oke. Itu apa? PC itu Windows PC. bukan Enggak, gua AMD bukan Windows. Gua pakai Ubuntu. gue bukan orang kimia, nggak ngerti kepanjangannya. Oke. Polisterin apa pokoknya nih sebuah PC itu adalah sebuah bahan yang mudah didaur ulang. Oh, jadi recyclable. Iya, recycle banget. Jadi bahannya di dalam ini. Tetapi saya nggak bisa pungkirin bahwa satu-satunya yang belum bisa automatically didaur ulang secara alami oleh alam itu cuma baterai. Oke. Di luar baterai ini semuanya dibuang aja ke sampah gitu ya. Oke. Dia otomatis akan hancur dengan Jadi sendiri. dalam artian dia bukan plastik gitu ya. Iya. Dalam artian dia bisa Dia- diurai lah. dia gitu. mudah diurai, Iya, iya. betul. Nah, kita itu memang sudah ada pendekatan dengan bank sampah bersinar. Oke. Apalagi tuh. Bank sampah bersinar itu saya sangat suka sekali dengan mereka punya campaign. Itu ada di Jawa Barat, ada di Bandung tepatnya. Dia itu bisa bikin program beli motor pakai sampah, bayar sekolah pakai sampah. Waktu saya tanya sama dia, ini gimana caranya gitu? Ternyata dia simple.
dia ada program kalau kamu mau kumpulin sampah-sampah yang sudah kita kategorikan, kamu akan saya bawakan. Mantan tuh termasuk sampah? Mantan masuknya recycle bin, habis itu empty. Dia nggak bisa di recycle, dia nggak bisa. Auto kaya kayaknya sih. Forgive and forget. Gua sih nggak setuju ya kalau ada pepatah bilang buanglah mantan pada tempatnya, karena mantan itu nggak boleh dibuang di tempat sampah, harus ada tempat pemberhentian dulu. Iya. Kalau sudah nggak bisa, baru dibuang di tempat sampah. Nggak, gue takut nih dialog-dialog yang model-model begini nih lu sama Roy cocok nih, ya kan? Iya, memang. Mantan itu mesti ketemu di sebuah pemberhentian dulu sebelum dia masuk recycle bin. Betul. Masih ada Siapa zaman. tahu. Iya, ya kan? Masih ada pinjaman. Pinta jantah Tadi mantan. Batasnya berapa mililiter? Batasnya berapa mililiter disposable? 6 mili. 6 mili. 6 mili. Hoki banget ini pas 6. 6 mili itu sekitar 1.200 puff. 1.200 ya? Iya, 1.200 puff. Oh, Berapa dia itu? Tapi tadi gue ada tersinggung sih Roy 2000 ngomong. puff. 2.000 puff. 2.000 Gak apa-apa. Klaim boleh. Gak apa-apa, klaim boleh. Tapi hasil research, karena Roy selalu ngomong pakai research. Iya. Oke, jadi ini kebetulan lagi bukan promosi ya guys ya, tapi sengaja tadi gua baru ambil karena ini ada disposable.not Iya, ya, iya. yang kayaknya kalau cukainya diperjuangkan sama Om Roy dan teman-teman, saya nebeng aja gitu. Bisa jualan. Iya, gue juga belum coba, tapi kalian mungkin udah lihat fotonya, udah lihat gambarnya. Dia 6 mili guys, tidak tanggung-tanggung guys, segede. Ini gede pak, Idol Snowman yang gede ini. Kalau Idol Snowman yang gede banget. Ini Nesti jadi kayak road trick doang deh. Yang ini lebih dari 6 mili kayaknya nih. Ya iyalah kalau kayak Ini gitu. udah bentuknya tank. Iya. Ya, itu nggak boleh masuk. Ya, oke. Itu udah 10 mili. Nggak usah. Hampir gua siapin sih ini. Untuk Tadinya mau gua bikin sekalian satu gentong gitu. Satu gentong. Udah kelihatan dari cara iklannya sih. Ya gitu aja. Udah kelihatan sih dari cara Gua udah dikirimin komersialnya. sampelnya kemarin. Gua tolak lah kalau begitu ya. Oke, jadi 6 mili bakal 10.000. Terus bakal ditetapin kapan kira-kira Om? Maksudnya sampai akhirnya lu udah punya produknya, gue yakin ini juga udah ready to sell. Nah, gue nggak tahu nanti juga bakal cukainya nanti jadi di mana Om? Nanti perbedaannya adalah kalau di cartridge kan ada aturan kemasan, minimal harus satu kemasan isi 2. Oke. Nah, untuk disposable ini boleh dijual satuan. Oke, jadi kalau cartridge itu satu Kemasan kotak minimal 2. isinya Nggak 2. boleh dijual Nggak satuan. boleh, oke. Ya, tapi kalau disposable nanti Sebentar, boleh satuan. saya nanya Om, maksudnya kalau yang Encik punya ini cukainya gimana? Ini kan isinya Cukainya di kotak isi 4. untuk 4 berarti? Iya, jadi minimumnya Encik- 2 berarti jadi ya? Encik itu punya 2 jenis cukai, isi 2 dan isi 4. Oh gitu. Iya, karena di dalam cartridge itu aturan cukainya adalah dia minimal harus kemasan 2. Kemasan 3 boleh, kemasan 4 boleh, kemasan 2 boleh, kemasan 1 nggak boleh. Gue tahu pinter. Harganya sama? Bukan, pinter dia bikin ininya nggak ada cartridge-nya, nggak bayar cukai berarti ini. Betul. Karena kalau device device-nya nggak ada cukainya karena ini cuma device doang. Kalau isinya device cuma baterai. Kalau device-nya itu dikasih cukai, saya rugi. Saya akan bayar 2. Saya harus bayar pajak sama cukai. Padahal ketika saya bayar cukai sudah bayar pajak. Betul. Gitu. Ini ngomong dari bisnis, dia kan ngomong dari sisi bisnis. Iya. Betul kayak gitu. Bagus lu, Kepikiran. angkat aja. Gua jadi kepikiran ada masukan gitu loh. Nah, Oh, siap, jadi lu di sini cuma pengen cari masukan. Oh, gitu. Oh, lu undang orang jauh-jauh dari Bandung Nggak cuma dong. pengen cari masukan loh. Gimana caranya biar Indopot gue jalan nih? Sekarang di Bandung apa di Enggak, Jakarta? BSD. Deket dong. Deket. Berarti. Lebih deket dari gua berarti. Lebih jauh apa? Lebih jauh apa? Jogja. Ya, gue dari Jogja. Opa instan lagi 1 minggu katanya. Lu terus aja lu ngomong aneh-aneh lo ada bini gue nih. Minggu depan kita bakal ngundang seseorang yang Penting sepertinya ditunggu-tunggu di podcast ini. Gue nonton live ya, gue gerecokin chatnya, gue gerecokin Jangan chatnya. nanti judulnya harus terima sekentir dan dia gitu. Jangan gua dan dia gitu. Siapa sih? Udah lu gak usah kompor. Tanya admin, ya, Tanya admin yang admin. ngatur itu ya. Saya tidak tahu kalau tamu di sini. Oke, lanjut Om Roy. Oke. Back to the judul nih. Maksudnya disposable is the future gitu. Itu apa ya? Premise lah, kita bisa bilang itu premise gitu. Gue nggak tahu apakah akan jadi masa depan semua orang akan switching ke disposable atau hanya sekedar untuk membuat orang perokok shifting. Ya. Kalau dia menjadi sebuah future dalam arti semua perokok akan memilih disposable, saya rasa enggak juga. Enggak juga apa enggak?
Nggak tahu. Ya gitu aja. Ini jawaban diplomatis kayaknya. Enggak juga sebelum saya menikmati hasilnya. Iyalah, kita udah tahu kita kan udah tahu dia bleeding ya kan. Jadi nggak apa-apa. Kita bakalan ngomong fair and square. Jadi saya rasa balik lagi setiap produk pasti punya segmen yang berbeda. Cuman bicara yang berbeda kan hanya skalanya aja. Contoh, akan ada yang lebih loyal kepada vape. Setuju. Akan ada yang lebih loyal kepada closed system. Akan ada orang yang lebih loyal kepada disposable pot. Itu pasti. Hanya yang membedakan adalah market size-nya aja. Nah, feeling saya market size terbesar akan ada di closed system, bukan di disposable. Oh ya? Yeah. Saat ini. Wow. Karena di Indonesia, karena balik lagi concernnya adalah di pricing. Tapi disposable pot itu punya kecenderungan untuk membeli customer yang sangat loyal. Setuju. Jadi walaupun dia mungkin nggak sebesar yang lain, tapi kalau udah kena loyalnya itu brand apapun tinggal nikmatin retentionnya. Betul. Karena emang arahnya kan. Pasti orang akan beli lagi. Karena kan arahnya kan Repeat emang order. Karena bayangin pakai disposable, sorry nih sedikit, yang masa cuma expired yang boleh iklan. Iya dong, harus dong. Boleh. Sini bebas. Sambil iklan. Bayangin. Segampang ini nih. Sobek. Ya, sobek dulu. Oke. Kayak kopi saset ya. Nah, lu tinggal pakai doang. Cabut awal, cabut atas. Set. Lep. Udah. Loh, udah habis, buang. Oke. Gua ngebayangin sih ya kalau di jalan-jalan misalnya semua orang pakai disposable kan. Kan sekarang kan di jalan-jalan banyak puntung rokok tuh. Kalau sekarang di jalan-jalan banyak puntung disposable. Orang jalan keinjek terus jatuh. Enggak. Motor kelintas pres. Lo percaya apa gue? Enggak lama lagi ginian disuntik, baterainya di recharge. Lo lihat sama gue, ada tentar tuh tiba-tiba. Di Indonesia ada. Iya, ada nanti tiba-tiba keluar kabel plus minus dari sini boleh ngecas. Lorenzo, kalau sampai di sebelah rame kita bikin CV baru aja. Boleh. Dipicing langsung. Pengumpulan sampah. Iya. Udah gua rencanain sih. Iya, kita bagian yang ngumpulin yang aja. terima sampah, nanti kita jual kepada penerima sampah. Iya. Betul. Jadi duit itu gede duitnya. Tadi juga gue lihat ada hal yang baik gitu. Yang maksud gue satu lapangan baru lagi. Lapangan kerjaan baru lagi. Tadi gue lihat ada komen yang bagus gitu ya. Gue baca katanya possible nggak sih kalau misalnya disposable ini gitu ya dibarter sama yang the new one. Maksudnya ini value tertentu di barter. Jadi kalau misalnya ini harganya misalnya berapa? Anggap aja 90.000. Misalnya ini dihargain 2.000 gitu. Ya kan? Terus gue bayar misalnya 88.000. Possible gak sih? Bisa aja. Itu dia, maka dari itu tadi ada orang bilang bisa aja, itu kan tergantung program. Itu kan program lah. Maksudnya tapi soal ngomong harga nih juga penting nih. Maksudnya saya nggak tahu nih bakal dijual berapa dong nanti. Oh iya, gue belum ngomongin itu ya. Sorry. Ya, rencana sih antara it's price range itu kan penting gitu. Kemungkinan di angka 90.000. Wajing, 90.000. Berapa kali puff? 800 puff. Satu bungkus rokok itu 200 sekian puff ya. Yang dotpot harganya bisa 2 kali lipatnya. Tapi puffnya mungkin lebih 2 kali lipatnya juga atau enggak? Enggak tahu. Gue enggak tahu. Tapi lu berapa mili? 6 mili. Ini 6 mili. Ya 1.200 sih seharusnya. Okay. Ada charger. Tapi kalau dia bisa dicas ya nggak bisa disposable dicas gimana sih? Enggak ada hamba Allah kan pengen promo lagi pakai bisa dicas. Kalau yang mau bisa pakai bayar gitu kayaknya. Hamba Allah kan pengen haji mumpung. Udahlah. Lanjut. Tersedia nikotin berapa katanya? 35 mg. 35. Ya, satu jenis nikotin. Semua satu jenis nikotin. Oh, yang ngomong Pas. kenapa nggak ditulis Om? Apa ditulis tapi gue nggak Nah, baca. makanya ini juga input bagus juga. Kemarin si Beres Dokter juga ngasih input. Gue baru unboxing kemarin. Gue nggak ada nikotinnya gitu. Satuan nikotin ditulis di box besarnya. Nah, ini nanti koreksi bagus tadi kemarin juga si Beres Dokter juga tapi ada kasih gini, tapi jadi menakutin orang nggak sih sebenarnya? Perokok banyak kayak gitu. Nah, mereka nggak paham masalah tar, ya kan? Oke. Mereka selalu berpikir racunnya itu di nikotin. Ya, begitu dia lihat nikotinnya, dia lihat rokoknya. 35. Anjing 35 ya ini 0, kan. ngotot. Gua capek hadapin yang orang satu-satu. Bukan. Kasih tahu. Lo bedain sama dia udah ngomongin campaign dia dari tadi. Bener gak? Dia udah sosialisasi bahwa musuhnya itu bukan nikotin. Jadi
as a user gitu. Bener Iya. gak sih Om Roy ya? Dalam artian kan lu udah melakukan itu kan gitu. Jadi as a user dia gak start from zero gitu loh, kan gak sih? Iya. Karena kan pasti bakalan disosialisasiin sama teman-temannya dulu gitu loh. Iya gak? Jadi dalam artian kaki-kakinya Om Roy yang tadi udah di-create Iya. sampai akhirnya ke market dan diterima di vape shop, bener gak sih? Iya kan? Itu udah disosialisasikan gitu. Ya. Memang problem terbesar bagi kita adalah ketika perokok merasa bahwa nikotin vape itu terlalu besar buat dia. Ya. Siapa Ya. yang berhasil adalah pemilik brand yang berhasil menyelesaikan problem itu. Vape itu ketolong waktu dulu ditulis satu botol Persen. tulisnya 3 mg 6 mg. Iya. Dikira satu botol isinya 3 Oke. mg. Iya. Karena ada influencer ngawur yang ngomong itu. Siapa Pak? Kompor. Minggu depan datang. Kompor again. Ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan apa nggak takut baterainya habis duluan dari liquidnya? Jadi Nah, kita bener. ada, jadi di dalam kemasan itu ada expired date-nya. Oh iya. Ya, Ini jadi penting nih. Ada biar ini expired, nih. ada expired date-nya. Di sini kita tulis adalah umurnya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Iya. Nah, 6 bulan expired date ini lebih ke refer kepada battery long life. life-nya. Iya, iya. Sehingga- Lifetime ini battery-nya. expired Iya, date- lifetime. Expired date-nya 2023. Bukan. Expire untuk Sebelum- expire. Oh iya ya, 2023. 2023 masih ini bulan Oke. 8. Ya katakanlah 2 tahun lagi Berarti lah. berarti Hampir 2 baterainya tahun. umurnya segitu. Berarti gini kali ngeliatnya. Nggak gini. Maksudnya gini. Begitu dibuka dan dipakai. Oh. Bener nggak? Iya. Jadi dalam artian begitu dibuka terus lo pakai itu start 6 months from there. Bener gak sih? Bener gak Om Roy? Ini gue ada saran sih ya. Ini coba lihat sebelum dibuka. Sebelum dibuka. Ya lu buka aja. Iya, buka Nggak, aja. nggak Sampai usah, sebelum nggak dibuka. usah. Ngapain? Itu coba ambil satu. Ini nih. Nah, Ini. ini kan cuma untuk nutupin airflow ya. Iya, ada ini, Iya. ada ini. Ya kan? Coba di dalam yang untuk nahan baterainya deh. Oh, dicabut lagi. Dicabut lagi supaya baterainya baru kontak. Oh, baterainya bisa copot dan segala macam. Oh, bukan Bukan copot, copot, bukan di copot. tag. Ada kayak Jadi di- jadi hal- jadi ada begitu kayak pas di- jadi begitu pas dia dicopot Kayak kayak Tamagotchi tau gak? oh Tamagotchi. benar Ya. Tamagotchi benar. Karena ini kan nggak ada on off-nya nih. Ini baterai pasti dia kayak jam nih ya, walaupun nggak kepake. Tunggu V2-nya. Nah, ini saran dari gua. Ini kalau bisa kamu bisa copot, itu baterainya mungkin masih bisa tahan sampai 3 tahun. Oke. Kalau dia dicopot kayak gini kan dia tetap Tapi kan aktif. umur liquid sekarang gue tanya gini, umur liquidnya kan nggak kuat sampai 3 tahun dong gitu. Umur liquid memang enggak, Itu tapi kan dia. lu kan mesti mikirin device-nya juga. Takut orang kalau udah stok. Jadi Kita nggak bisa tahu nih Jadi PR banyak di dia lah, dia mesti mikirin expiry date cukai satu. Iya ya, kan? kita nggak bisa tahu namanya elektronik. Yang laptop Ya. beli baru aja 3 hari bisa rusak tuh. Tenang aja, tapi kan itu udah diatur. Oh, Dia kan gitu, pasti punya. ya. Ini dia saran, pasti ini punya- saran, ini Iya. saran. Ini saran. Tenang. Kalau di Indonesia ya, cukainya udah lewat tahun pada nggak mau beli nanti. Iya. Pasti dibikin Betul. gitu. Iya. Masuk Padahal akal. sebenarnya juga Nggak nggak apa-apa terlalu, ya. juga ya. Cuma ya udahlah, itu stigma yang harus dilurusin sih sebenarnya ya. Oke, lanjut lagi apa nih? Oh, ada yang nanya nih, kenapa nggak nulis nikotin di packagingnya pakai nilai persennya aja? Ya, sekedar informasi memang di aturan cukai cara menulis nikotin ada 2 macam. Oke. Ini berlaku secara internasional. Bisa dalam bentuk satuan mg, Oke. bisa dalam satuan persen. Oke. Nah, itu nanti kebebasan dari masing-masing produsen mau nulis persen atau enggak. Oke. Jadi kalau misalkan ada usulan dari teman-teman mau nulis persen, nanti balik lagi nanti kita Dipertimbangkan ya. Kita akan tampung. Oke. Pengalaman pakai disposable. Terus pot, Oke, pakai stick bla figure. bla bla bla. Baterainya habis duluan, powernya loyo, liquidnya masih banyak. Ada garansi nggak itu? Ada garansi. Oke. Tenang Garansinya aja. maksudnya gimana Om? Maksudnya Ya ada garansinya banyak apa? sih Jadi yang public setiap error sih. setiap garansinya ke public error. Jadi dia begitu dipakai nggak berfungsi, dia bisa tukar di tokonya. Kan sekarang gini, gue nggak tahu sih Kayak beli gimana. durian di Medan ya, nggak enak bisa tukar. Bukan. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ini ada, anggap aja ada nomor seri atau apapun gitu, kan dia juga tahu itu produksi kapan. Ada batch sih, number. ada. Ya kan ada production Iya, number ada, kan gitu, iya. ya kan. Dan dia kan juga bisa tahu kapan dan Wah, anjing angkanya banyak banget. Ini kalau duit sih seger nih. Kalau duit sih seger ini. Oke. jadi dalam artian ada after salesnya ya Om Roy? Ya. Oke. Sorry saya ralat. Jadi expirednya bukan 6 bulan ya. Kalau Oke. masih di kemasan ini, dia di sini contohnya dia 2023. Oke.
Sorry, saya salah. Jadi mungkin dalam artian begitu dibuka kali atau dipakai ya, gitu ya. Ketika dia Setelah sudah dibuka. Iya. Oh, ya kayaknya juga nggak ada sih yang 6 bulan, ngabisin 6 bulan sih ya. Iya. 800 puff itu berarti mungkin berapa? 3 hari? Seharusnya sih normal pemakaian 4 hari. 4 hari. Iya. 4 hari untuk 4 hari. 90.000. Berarti sehari 20-an ribu ya, 22.500 segitulah. Oke. Ya, Jadi sama lah kan, rokok. secara nilai ekonomis nilai ekonomi ya. Kalau ada yang beli liquid 90.000 tapi bisa dipakai 2 minggu itu jauh lebih murah berarti. Ya, makanya Untuk makanya freebase kan, nih. Iya. makanya kan tadi dibilang bahwa ini adalah marketnya sendiri, Iya. gitu loh. Ini kan mau ngisi tempat yang emang Buat perokok yang nggak ada, gitu loh. Iya. Nggak sih, ya emang nggak, biar ada option. Bener gak sih Om Roy? Bener. Iya. Karena kemarin paham Roy ya, maksud gue bahwa adanya disposable ini dengan Nasty Fix Gini ini nih. bahwa bayangin kalau kita nggak ada pagi sore. Gua nggak pernah lihat pagi. bukan. Pagi sore itu tempat makan bro. Iya, bayangin Maksudnya rumah makan Padang bro. Padang. Gua tahu maksud lo emang gak pernah lihat pagi, emang gak pernah lo. bayangin Lu nggak tidur ada udah terang lo. bayangin nggak ada restoran Garuda sederhana pagi sore. Surya gitu ya. Iya, kasihan orang yang punya mobil Mercy nggak bisa makan Padang, bos. Ngerti maksudnya? Jadi maksudnya gitu, setiap orang tuh punya market yang berbeda gitu. Jadi sama, bayangin kalau nggak ada disposable pot ataupun closed system, kasihan perokok yang pengen rokok tapi nggak bisa gara-gara nggak ada produk yang cocok buat dia gitu. Jadi closed system dan disposable pot ini didesain buat perokok yang tidak punya waktu, Betul. yang mobilitasnya tinggi, yang membutuhkan asupan nikotin dengan sangat cepat tanpa effort yang sangat banyak gitu. Ya. Nah, orang-orang seperti itu kan nggak bisa dipenuhi dengan produk yang ada saat ini gitu. Setuju. Nah, makanya diperlukan produk ini. Karena ada market lah ya. Nah, ada market. Coba gini. Oke. Gue dari tadi dengar susut apaan ternyata Ini sih. gua. Makanya tadi Oke. gua juga tadi waktu Ini unboxing ada- gua udah bilang gitu. Kalau airflow-nya dikecilin, dia udah kayak bunyi kayak radio rusak gitu. Oh iya. Om Roy ada pertanyaan bagus nih. Pure Nick Nasty Fix. Pure Nick. Iya, Purnik. Di semua teknologi Nasty, semua teknologi di Saltiknya Nasty itu menggunakan Nix Formula. Oke, jadi Nix Formula Iya, itu Nix Formula itu kalian bisa lihat pertama kali kita launching di kemasan closed system kita. dipakai aja. Ya. Jadi ini ada tulisan Nix Formula nih. Jadi ini adalah teknologi terbaru dari Nasty yang membuat Saltnik kita itu yang satu dia deliver nikotinnya dan deliver flavornya itu tebal dan pure. Oke. Terus terang ya, gue pakai ini nih. Kebetulan gue pakai Nasty Fix yang root beer. Bener gak sih? Gue pakai yang root beer. Nggak ada hit ya? Gak ada hitnya. Nggak ada hitnya. Padahal ini 35 5 mg. mg. Biasanya 35 mg itu udah nunjukin hit biasanya. Iya. Bener gak sih? Betul. Dan ini nggak ada hitnya gitu. Buat teman-teman aja sih. Buat kalian yang pernah nyoba Saltnik Nasty yang terbaru asap grape, mau itu yang 24 mg pun itu nggak ada cloud hitnya. Bersih gitu ya. Bersih. Lu pakai closed systemnya NSYNC pun yang 50 mg juga sama. Lu pakai disposable pot yang 35 mg juga sama. Karena apa? Karena semuanya itu punya teknologi Nix Formula yang memungkinkan 3 hal nih garansinya nih yang kita berikan. Satu, nggak ada throat hit. Yang kedua, nikotinnya kenyang. Yang ketiga adalah flavor yang nggak turun. Iya, flavornya nggak turun. Karena kan biasanya kan flavornya salah satu problem kan ketika lu menggunakan produk closed system ataupun disposable pot. Ya. Tapi nggak tahu ya. Gue mau bilang sih tadi. Gue mau ngomong coba sih. rasa apa? Gue root beer. Lu coba ini. Lo mau coba? Ini butterscotch. Ini kayak gue udah nyoba butterscotch. Oh, maksudnya? This is like the old school one. Gue nggak dapat yang root beer, dikirimin 2 doang. Pelit dia kalau kirimin. Lo boleh ambil dari situ kata Roy gitu. Gak usah repot. Nggak, ini nanti gue bawa Gue pulang pikir semua. lu nggak mungkin suka karena dingin. Oh dingin. Iya, itu dingin. gue Pasti kirimin dingin. yang lu suka, yang pasti creamy sama tobacco. Oh. Dia Sih, demen yang kaleng hitam. Enggak, lo kecilin. Kalau lo Rasa kalau kaleng lo hitam pahit. kalau lo pengen dingin, kalau lo pengen dingin banget, lo tightin. Ini persis root beer .mod tuh. Enggak persis. Yang ini lebih wet, itu lebih kering. Iya. Ya. Tapi maksud gue cuma pengen kasih tahu bahwa yang dari rasa nih, gue ngomongin rasa, rasanya nggak dry, Iya. iya nggak? Iya. Rasanya tuh nggak dry.
Terus gue sampai ngomong sih sama Roy. Tadi gue ngomong sama lo ya, Iya. bahwa seandainya Nesty keluarin liquid duluan gitu, baru dia keluarin ginian, ini bakalan ngeri marketnya, tau gak lo? Si Dotmod ini kayaknya juga pakai dari Nesty deh. Mungkin juga, nggak tahu. Karena Dotmod kan nggak bikin liquid. Kalau enak berarti ya. Bukan. Nice one. Gitu dong kalau promo. Lo kayaknya kurang halus lo. 2 tahun yang lalu orangnya Nesty, gua nggak tahu. Kita nama Nesty to the Dotmod point. ada deh. Oh, to the point. Dia nanya kontak personnya Dotmod China. Waktu itu nanya, lu ada perlu apa gitu. Kita ada mau ini ke approach ke Dotmod katanya. Kayaknya untuk ini gitu. Dan kan nggak mungkin Dotmod bikin liquid, ya kan? Yang bikin kan pasti OEM orang lain gitu. Kayaknya sih pakai Nesty juga deh. Kayaknya. Ya, kalau gue sih ngeliat gitu sih. Kalau ngeliat dari Apa? bentuk, ya ini emang. Apa? Ya gue bilang sih ya kalau misalnya kalau ngomongin dari sisi vapers gitu, mungkin lo butuh nggak butuh. Ya, Tapi kalau marketnya beda ya, maksudnya betul. Iya. Beda mungkin different ada teman-teman kind of di sini market. yang memang ada di sini karena ya mungkin kalian cari praktisnya ya, Ya. mungkin ini solusi buat kalian ya. Dan satu hal harus mampu ya berarti. Iya dong, karena it ain't cheap. Harus mampu ya. It ain't cheap to be me. Ya tapi menurut gua mendingan gitu sih, maksudnya kalau memang kalian mampu daripada kalian hybrid. Iya. Ya. Iya. Mendingan Cari kalian solusi juga, baru. iya Betul, sih. betul, Ya betul. kan, ya flavornya juga oke kok, butterscotchnya sih. Enak ya? Bersih, batas-batasnya boleh. Boleh. Dan yang kayak gue bilang tadi pas gue cobain root beernya boleh. Terus tadi Babak nyobain yang honeydew-nya boleh. Lo nyobain apa tadi, butterscotch juga ya? Bukan. Strawberry. Strawberry custard. Itu juga lo bilang boleh kan? Oke. Gitu. Ada berapa rasa sih? 16 rasa. Wajib. 16 kali 90.000 lumayan bos. Kenapa sebanyak itu? Maksudnya lu bukannya akan membuat orang bingung gitu. Maksudnya referensinya misalnya nih kita ke rokok kesebat gitu. Mereka hanya menawarkan 3 atau 4. Ya. Kalau gue ngelihatnya gini, di saat dia keluarin 16 adalah awalan, bukan 16 yang bakalan diproduksi. Giliran udah dia tinggal maintain, dia tinggal kecilin. Oh, bukan gede. Bener ya? Oh, ada Correct me if 32. I'm wrong ya? Betul. Bener gak sih? Betul. Iya kan? Jadi karena pasar kita udah worldwide, kan kita nggak tahu mana yang terbaik di masing-masing negara. Jadi kita akan luncurkan 16-nya. Nanti kita lihat mana yang paling populer di Indonesia, mana yang di UK, mana yang di Italia, mana yang di Middle East. Nah itu akan dengan sendirinya akan terakurasi gitu. Oh, oke. Dan tiap negara bisa beda-beda nih. Bisa beda-beda. Oh, Bisa beda-beda. menarik juga. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada, misalnya ini 13 berapa? 16. 16. Terus misalnya yang dipilih cuma katakanlah 10 gitu. Terus ternyata ada orang yang suka salah satu dari 6 yang tidak dipilih gitu. Gimana? Pilihannya cuma 2. Satu ya kamu harus beradaptasi dengan rasa yang sudah ada. Yang kedua ya saya nggak apa-apa kehilangan 1 orang. Wah, anjing. Tapi kan saya fokusnya ke market yang lebih gede. Realistis sih dia sih. Oke Om. Karena kan masih 15 menit. Enggak, karena Ini ada ya lanjut Nggak, dulu kan. karena maksud gue kenapa dia mikirnya kayak gitu, karena dia lihat dari sisi bisnis. Bener dong. Realistik banget dia. Ya dong, makanya itu makanya gue bilang. Dia lebarin dulu, dia buka segede-gedenya, habis itu dia kerucutin. Begitu dikerucutin ya, Lu harus pilih. ya akhirnya ya make sense lah. Oke. Dan balik lagi, berapapun yang dia create, gue minta 1. Dari berapapun yang dia create, mau 1 banding 10 kayak, ya nggak? Tapi Mau 1 actualnya, banding 20 kita. 70%. Apa Itu dia. Saya sudah riset, Ya. pengguna NSYNC Hah? yang pindah ke open system pot 70%. Tuh. Kenapa? Ah. Tahu nggak? Simple. Pengguna NCIC closed system Nggak. yang switching ke Open system. pot itu 70%. dalam hari ini bisa apapun Apapun freebase. merek yang Ya. ada di saat ini Ah. yang ada di pasarnya. Pot, open system atau iya, apapun. Betul. Oh ya? Kenapa? Oh. Karena Lu nggak masalah karena gini, maksudnya? problemnya adalah mereka itu tidak punya alasan untuk mencoba pertama kali nge-vape. Kenapa? Karena nggak ada produk yang alasan cocok. pertamanya. Iya, alasan pertama dia nggak punya. Bridgingnya, Iya. barangnya Betul. apa? Nah, NSYNC ini bisa menjadi alasan pertama dia untuk mencoba. Setelah dia tahu bahwa ternyata enak juga ya, Ya. maka akan masuk kepada journey yang kedua. Buat orang yang concern terhadap cost. Ya. Ada nggak yang lebih murah? Setuju. Make Nah, sense kok. itu 70% orang berpikir ke arah situ. Walaupun agak ribet sedikit dengan ngisi, nggak apa-apa. Tapi spending gue per bulan lebih murah. Ya. Tapi ada juga tetap stay dengan Ya, cost. karena ngeliat Iya. simplicity Karena tadi gitu. tuh, gue memang Ya. milih untuk simpelnya kok gitu. Ya.
gitu. Ya ada cost lah, di balik simple kan ada Iya. cost gitu. Dan gue ngeliat itu yang gue bilang gitu, berapapun yang dia cetak gue follow aja. Gue minta satu dari 10 lah, ya gak muluk-muluk kok gue. Nah, oleh karena itu kenapa Nesti itu di tahun 2022 kita mungkin menjadi satu-satunya INDS produsen yang memiliki INDS ekosistem. apaan sih INDS? Jadi kita mencoba untuk tidak menggunakan istilah rokok elektrik. Nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain dari INDS itu apa? Electronic Nicotine Delivery System. INDS. Iya. Kenapa? Karena Electronic Nicotine Delivery System. Kalau NDS bukannya yang lagu-lagu. Bukan, NDS bukannya Nintendo. Oh, Nintendo DS. NDS. Bukan DBS ya? DBS apa bank? Taruh duit situ loh. Nah, nanti Nesti akan punya ekosistem buat semua orang yang butuh nikotin dengan berbagai macam jenis produknya. Jadi Lu vapor, A sampai Z ya. Iya, lu vapor, kita akan punya liquid freebase dan saltic, dan kita sedang produce open system potnya. Oke. Buat kalian yang butuh yang simple, kita punya closed system dan disposable-nya. Iya. Buat kalian yang nanti yang Seneng ribet, yang bener-bener pengen tahu rasa, nggak mau berhubungan dengan uap-uapan segala macam, kita punya nicotine pad-nya. Oke. Ada nicotine Include patch nicotine juga? patch. Ada Luar semua. biasa. Wow. Tapi kan nicotine patch nggak ada rasanya. Balik lagi Kebutuhan orang. nikotin. Iya. Kenapa nggak coba yang bikin no cloud juga? Apa tuh? No cloud. Ya. Oh, no cloud. Ya, Lu hebat. mendapatkan Oh, sensasi Jadi- nge-vape atau ngerokok tapi nggak ada asap, Nggak ada uap. nggak ada uap ya. Sorry, Oh, iya, nggak apa-apa. ampun. It's okay. Oke. Cuma ngingetin aja. Oh iya. Itu ada sih orang yang butuh itu ya, tapi kayaknya dikit banget sih menurut Iya. gue sih. Karena ya Loh kan kayak Nesti orang mencoba menyelesaikan semua. Kita pernah buat teknologi itu sebenarnya. Tapi Udah pernah dibikin dah berarti? pernah. Tapi pada waktu di riset di UK itu nggak jalan. Waktu itu saya sempat bilang juga bahwa ketika kamu memutuskan untuk menggunakan vape dengan sebuah device, kamu nggak bisa lepas dari esensi uap. Betul. Ada putih-putih yang keluar dari Iya. mulut ya dalam karena artian ya. habit orang merokok susah itu kan sebenarnya karena stimulasi. Iya. Apa yang dikeluarin dari mulut ya? Iya. Ya. Jadi di situ kita melihat bahwa akhirnya kita tidak melanjutkan concern ke situ karena waktu itu kita melihat bahwa ternyata orang yang sudah memutuskan untuk memegang sebuah device, dia itu butuh uap juga. Gitu. Betul. Ada yang dilihat lah ya. Ada yang dilihat. Oke. Wah gila, mahal nih dialognya. Yaudah, Wagyu udah. guys. Udah. Belum. Udah, gua mau nanya Ya nih. boleh. Kayaknya nih Om, kayaknya sih penerawangan gua nih. Widih. Ngeri. Ini gua nggak tahu ya bener atau enggak, tapi semoga kayaknya pasti bener sih. Kayaknya dengan ada disposable ini akan banyak company-company baru yang main Om. Nggak bisa dipungkirin itu bisa Ya, jadi. oke. Jadi kayak ya kan udah ada beritanya juga ada perusahaan Iya. sempat Ya, yang betul. akan main gitu. Kayaknya mereka akan main untuk di situ gitu. Ya kan karena menurut gua nggak tahu sih mereka ada yang ngomong sama gua di DM army gua juga dia orang dalam lah orang yang kerja di sana. Mereka riset sudah dari 2018. Setuju. Riset dari 2018 dari 2021 nggak bikin produk itu kan aneh ya. Jadi kayaknya mereka akan finalize di disposable ini gitu. Ya. Ya banyak yang nyari pabrik di pabrik gue juga udah banyak. Jadi yang corporate besar sekali ya, bukan UMKM kayak kita yang di vape ini, kayaknya mereka lebih mengincar ini untuk ya gue nggak tahu sih untuk bisnis mereka, untuk penetrate market, untuk tujuannya apa itu udah Dimas yang ngomong lah ya. Ya. Bahasa Dimas lah ya, bahasa halus lah ya. Tapi kira-kira gimana Om dengan kompetisi yang ada ke depannya maksudnya? Sebenarnya sih mereka sudah punya. Wah dia udah tahu malah. Mereka sudah punya. Mereka Dia sudah tahu malah. contoh yang paling gampang ya Philip Morris itu mereka nggak cuma punya IQOS tapi mereka juga punya closed system. Tapi kenapa mereka nggak memilih? Five itu ya? Apa ya? Gue lupa namanya. Ya, Tapi ya, kenapa beda. mereka memilih nggak menjual di Indonesia dan juga BIT juga punya dan segala macam? Karena balik lagi mereka itu adalah perusahaan yang udah gede yang nggak biasa main sesuatu yang nggak ada kepastian. Dia melihat bahwa regulasi di Indonesia untuk produk seperti itu, entah itu closed system ataupun disposable, itu masih belum menguntungkan mereka untuk berinvestasi di sini. Oke. Itu poinnya. Jadi kalau mereka nggak mau, kalau mereka belum jual, bukan mereka nggak mampu atau belum ada, cuman belum mau. Nah makanya di sini Betul, kalian ada.
makanya di sini kalian harus banyak support doa nih buat kita yang di paguyuban, karena kita yang di paguyuban yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengatur regulasi tentang vape. Jadi dalam artian Harapan kita kalau kita yang ngatur, minimal kita pasti akan memperhatikan teman-teman kita semua, sehingga walaupun mungkin ada pemain gede yang udah masuk yang nggak bisa kita cegah, minimal kita pasti akan siapkan berbagai macam regulasi yang tetap membuat iklim ekonomi fair. Yang kecil masih bisa bersaing, yang gede kalau lu mau masuk ya silakan juga kayak gitu. Karena suka nggak suka, cepat atau lambat ya, itu mungkin sebuah realita yang harus kita hadapin juga. Oh, iya tapi memang. boleh tanya gak sih Tanya. teman-teman di industri yang dalam artian yang ngobrol ke pemerintah standing on whose side? Gitu aja. On business side, vapor side. Oke. Boleh nggak gua ngomong gitu? Karena di dalamnya itu lengkap. Tajam. Gak apa-apa, gue langsung aja. Contoh Mumpung ya. udah ke arah sana. Mata opa namanya ini. Contoh Nah, ya. ini paguyuban apa dulu nih? Khusus Paguyuban- ekosistem atau? Oh, bukan. Ini Paguyuban semua. Vape Nasional itu di Oh, dalamnya ada APVI, Iya, APVI, iya. Oke. mewakili produsen. Ada Apnindo, gua Oke, ketuanya, iya. mewakili closed system dan disposable. Ada Avindo, Pot. ada AV. Ada AVI, Oke, AVI. mewakili Sorry, konsumen. Avindo. Johan. Oke. Ada AVB, teman-teman yang ada di Bali. Oke. Ada API, mewakili produsen yang ada di Bandung. Oke, API. Iya, Oke, API. API. Nah, apapun Nggak keputusan ada Avindo, nggak ada. sudah diwakili oleh AVI. Di paguyuban, untuk sisi konsumen sudah ada AVI-nya. Oh, Gitu. gitu. Nah, kenapa Oke. saya masih sangat yakin? Jadi nggak jadi gue temuin lu sama Jembil nggak jadi. Kenapa gue masih Oke. sangat yakin bahwa aspirasi kita, bahwa apa yang kita akan sampaikan itu adalah mewakili kalian semua, karena semua sudah ada. Misalkan tiba-tiba ada sebuah usulan yang terlalu berpihak kepada sebuah produsen, pasti AVI akan teriak Kalau misalnya, gitu. Misal gimana? kalau misalnya nggak terwakili aspirasi kita gimana? Cuma nanya. Menurut saya sih Enggak satu-satu dulu. Ini kan Enggak, bukan. ini jadi ekosistem ini begitu lu pakai lu vapers bukan sih? Nah, itu gue tanya dulu nih. begitu lu pakai lu vapers bukan? Iya. Tergantung dari sudut mana kita menganggap Melihatnya. vapor itu. Iya. Iya kalau butuh login nggak bisa. Iya. Kalau butuh login, loginnya di tempat yang punya brand lah. Contoh ya. Pernah nggak kalian melihat perokok ngumpul bahas siapa yang bikin Marlboro? Gak ada yang perlu Enggak, dibahas. karena ya. ekosistemnya nggak gitu. Iya. Nah itu Iya. makanya pernah nggak kalian perokok kumpul bahas ngomongin kapan siapakah brewernya? Ya, Rokok ini. siapa sih yang grade? Siapa Iya. sih yang grade Marlboro? Sehingga kalau kita bilang vapers itu Ya kita, mungkin juga karena rokok tuh nggak banyak rasa kayak kita, nggak ada yang perlu dibahas. walaupun ada rasa pun secara natural mereka nggak akan ngomongin itu. Kenapa? Karena Ya mereka karena rokok udah dianggap kayak Rokok hanya untuk siapa yang dinikmatin. akan bikin nasi padang nanti. iya, rokok itu hanya untuk dinikmatin, bukan untuk diomongin gitu lah. Iya. Beda kalau kita sebagai vapers kan kita beda nih habitnya. Kita terbiasa untuk lihat pameran event, kita terbiasa ngelihat live-nya si Fatrio, si Dupe segala macam. Kalau nggak Kita- gibah sepi. Iya, kita Ya. terbiasa ada liquid apa yang baru. Nah, ada masalahnya sekarang disposable ini atau closed system ini masuk di mana? kalau Jadi vapers mau perjuangin vapers juga dilema. Ya, kalau Nggak gue- bisa 100% wakilin vapers jatuhnya. makanya kan gini, kita juga nggak bisa minta sama dia. Kita nggak bisa minta ngomong sama Apindo. Nah, ini yang perlu saya coba garis lurusin ya. Oke, coba. Gak apa-apa. Cuman akhirnya Roy jadi repot, it's okay. Sebetulnya kita gak perlu bikin repot Roy, kita bisa ngomong ke orang lain sih, bukan Roy yang mesti repot. Karena Roy akan ngebelain dari sisi dia. Gini. Tapi it's okay. Kalau Coba gua ada 2 minggu lalu ya, gue tuh yang ngorek asli. Lanjut. kalau persepsi kita adalah ingin mencetak vapor seperti yang kita saat ini, sangat terlalu kecil nilainya. Betul. Tapi kalau kita ada di industri ini adalah untuk membantu orang yang punya kebutuhan nikotin supaya dia punya risiko yang jauh lebih kecil, itu value-nya lebih gede. Nah, kita mau kemana dulu? Gak apa-apa. Kalau dari sisi yang lo kerjain itu kan lo melihat dari yang tadi kan, gitu kan ya. Di sini kita harus melihat bahwa di sini kita nggak bisa mungkir bahwa ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ada vape yang merupakan legacy yang harus kita jaga. Kenapa? Karena ini adalah pioner nih.
Legacy Apa EJM Vapor? maksudnya. Vapor kan pure. Legacy EJM. Temen lo lagi tuh semuanya. Bukan. Kenapa jadi teman gua? Jadi nanti ada vapor yang memang punya kebutuhan yang berbeda, yaitu apa? Freebase, Saltnik, mod, apa namanya, open system, Ya, pod dan sekarang segala pun macam. di antara vapers juga ada kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan meletek lah, kebutuhan ada TV lah. Itu adalah sesuatu yang happen yang lu nggak bisa lu hilangin gitu loh. Setuju. Tapi di lain sisi juga ada kebutuhan orang-orang yang hanya sekedar butuh nikotin delivering system doang. Yang nggak peduli. Yang bukan nggak peduli. Dalam artian mereka nggak ngeliat ke arah situ. Yang nggak punya waktu untuk datang ke event pameran ada vape apa sih? Nggak punya habit Dupe ngulik itu siapa juga. sih? Gua itu siapa? Apa kan gitu kan? Jadi mereka pun juga harus ditreatment kan. Setuju. Kita nggak boleh bilang karena lu bukan vapor, gua nggak mau bantu lu supaya berhenti dari rokok. Kan nggak bisa gitu juga. Nggak gitu. Nah makanya kalau kita tidak mewakili aspirasi vapor jelas salah. Kenapa? Justru kita semua itu mewakili aspirasi orang yang ingin berhenti merokok. Maupun kamu merasa kamu menyebut diri kamu sebagai vapor atau bukan. Karena apa? Karena itu hanya sebuah name kan. Hanya sebuah habit maksud gua. Tapi poinnya adalah kita sama-sama adalah orang yang berhasil berhenti dari rokok. Gitu. Jadi kalau aspirasi gue berani jamin sampai saat ini sih gue masih pede dengan paguyuban vape nasional. Suara mereka pasti mewakili kita. Apapun kalian menyebut diri kamu sebagai apa, kamu mau menyebut diri kamu sebagai vapor kayak, kamu menyebut diri kamu sebagai hybrid kayak, kamu menyebut diri kamu sebagai perokok yang sudah hijrah kayak, itu yang semua sebutan. Buat join paguyuban itu gimana caranya, Om? Ya kamu harus punya asosiasi. Aku pengen join buat jadi orang dalam aja. Ini Nggak bisa. bagus. Karena apa? Karena nanti kita pasti butuh teman-teman yang bisa menjadi media partner buat kita. Nah, Oke. orang-orang seperti Dupe, Fatrio, Opa Dika segala macam kan Fatrio nggak usah disebut lah. Opa Dika juga bukan siapa-siapa bro. Henzo aja mendingan banyakan followernya Henzo kok. Itu semalam yang dibahas Elite Squad boleh itu. contoh yang paling Jadi gampang. paguyuban. Jadiin asosiasi aja Iya. ya. Oke. Besok gue suruh Elite Squad jadi asosiasi. Lanjut apa? Contoh yang paling gampang ya. Waktu acara kemarin sempat bilang ada lu ya. Kemungkinan cukai akan naik. Iya. Nah, makanya kita sih justru perlu teman-teman di sini untuk bisa, ya mungkin ini juga teguran buat kita. Kalau ada kebijakan sebaiknya kita juga share ke teman-teman Setuju dong. influencer supaya Setuju kalian dong. bisa tahu ketika ada pertanyaan dari vapor kan. Itu sebenarnya gue ajukan ke semua lembaga asosiasi sih. Maksudnya ada ya AFI satu, mungkin yang paling dikenal ya. Terus AFI juga ya, API juga. Maksudnya kalian punya mediasi apa dengan pemerintah tuh? Tolong diberitahu. Iya, nggak ada publishingnya gitu. Betul, Publishing setuju. itu kan konten yang ya disebarkan lah. Gue akan shout out kak, maksudnya gue akan sebarin. Ide gitu. bagus. Karena Nggak terus ada terang ya, tiba-tiba jadi terus terang begitu kan kita Iya, kaget ini juga ini gitu. bagus banget, ini yang kita luput dari kita. Jadi begitu kita bikin sebuah manuver ataupun pergerakan untuk memajukan industri ini, kita lupa bahwa yang tahu akhirnya orang-orang yang hanya di dalam asosiasi. Ya, Setuju. itu kan beda banget sama waktu jadi kayak cukai. obrolan ini cuma Iya. terjadi. Waktu mau cukai kan semua seakan-akan dibikin tahu tuh. Ya, together. Semua Ya. kita omongin gitu. Maksudnya kita fight sama-sama saat Iya, itu. iya. Beritanya ada, Iya. siapa yang ada di sana itu diomongin. Yang saat ini kayak jadi shadow gitu, tau gak sih? Iya, iya. Enggak, tapi gue juga nggak tahu sih. Karena maksud gue gini, mungkin kita nggak diajak karena kita nggak ada kepentingan bisnis. Gue nggak ngerti. Memang enggak. Ya kalau bukan, bisnis. cuma maksud gue gini, teman-teman tuh selalu ngerasa bahwa bisnis is the more important gitu loh. Gue nggak tahu, nggak tahu ya Om Roy, maaf ya kalau gue ngomong kayak gitu. Itu- Ya. Coba maksud gue, teman-teman tuh cuma ngeliat kayak, oh ini bisnis gue gitu. Tapi maksud gue, one day gitu, kalau lo kenapa-napa, lo bakalan track juga kan ke kita gitu. Iya. Kenapa gak kasih gambarnya di depan gitu? Betul. Biar kita nggak perlu kayak, ngerti gak sih? Dapat gak maksud gue? Ya. Tiba-tiba kita di-track, weh pegangan tangan weh, why? Because kita udah kayak telur di ujung tanduk, jadi kita kudu pegangan nih, giliran kita pegangan, udah lah mau bisnis masing-masing ya gitu. Itu yang gue gak terlalu, bukan gue bilang gak terlalu demen, cuman maksud gue kayak kalau misalnya lagi butuh, Iya. kita kayak dipakai, tapi giliran kita nggak butuh, udah lo nggak usah tahu lah ini urusan kita gitu. Relate dengan yang lu omongin barusan. Mungkin belum kita bahas di sini. Oke. Ada yang soal SNI Om. Kayaknya arahnya ke sana nih kalau SNI menurut gua. Gua nggak tahu karena masih
ya buat gue abu-abu ya, maksudnya gue pun nggak terlalu tahu. Gue yang orang dalam aja nggak terlalu tahu gitu apa yang direncanakan, apa yang... Apalagi lo orang yang mengaku orang dalamnya orang dalam kan gitu. Iya. Iya kan? Tapi gue tidak bisa memberi referensi ya. Sampai lu jadi CEO-nya sebuah brand nggak bisa. Tidak. Gue nggak seorang dalam itu. Nah, soal SN ini kayaknya ditutupin banget gitu. Kalau dari perspektif gue ya, maksudnya udah sampai sana loh ternyata gitu kan, gue juga kaget. Oh, udah begitu ya. Maksudnya terus dengan adanya itu jadi apa? Ya kan? Kita sama sekali tidak pernah ada. Sebetulnya sih lo telat ngomongnya. Mestinya lo ngomonginnya waktu itu yang sama yang dari asosiasi vapers. Kalau Om Roy positioningnya nggak gitu, bener gak sih Om Roy? Saya di asosiasi juga. Iya, gue ngerti. Tapi maksud gue, hari ini. Ya, maksud gue, lo kan Abdindo kan gitu. Oh, iya. Iya kan gitu. Ya, kita mestinya dari sisi dia, maksudnya soal SN itu gimana gitu. Kalau yang soal asosiasi kemarin kan udah dijawab nih. Oke, gini, di dalam SN itu kita perjuangkan bukan atas nama asosiasi sebenarnya, bukan atas nama APVI, bukan atas nama Abdindo, AVB, AVI ataupun API. Tapi ini atas nama Paguyuban Vape Nasional. Jadi fightingnya pun, perangnya pun segala macam. Ada paguyubannya loh, lu ngomong. Betul ya. Yang kemarin diundang 2 asosiasi sini nggak ngomong tuh ada paguyuban. Iya kak? Ya kita mah apalah bro, ya elah orang cuman lawakan doang, dakocan. Lanjut Om Roy. Nah, sehingga ini jujur ya, ini input yang sangat bagus buat saya sebagai salah satu orang yang ada di paguyuban untuk bisa menyampaikan bahwa media itu penting, karena apa yang kita perjuangkan vapor harus tahu. Lewat mana? Ya lewat kalian sebagai influencer. Nah, nanti saya akan bilang sama teman-teman di paguyuban soal SNI ya contohnya. SNI itu tidak ada yang ditutupin. Setiap kali kita meeting soal SNI, karena ini adalah pandemi pasti by Zoom, linknya pun kita selalu saling share. Ini ya kita meeting segala macam. Nah, nanti saya akan bilang sama teman-teman, mungkin perwakilan dari influencer bisa ikutan di dalam situ kalau ingin melihat jalannya persidangan, jalannya komunikasi ya, jalannya komunikasi yang terjadi terhadap antara vapor sama pemerintah gitu. Kemarin waktu kita meeting bahas SNI itu, keras-kerasan sampai ada yang ngotot bahwa vape harus diuji logamnya, liquidnya. Gimana mungkin liquid kita nih bahannya aja nggak ada yang mengandung logam, tetapi dia minta diuji ada logamnya. Ada sih kalau belinya pakai receh ada mengandung logam. Diuji aerosolnya, macam-macam lah gitu. Telepon lo. Oh iya. Telepon lo. Sebentar. Bisa dipakai live dong. Kenapa, ya Bang? nggak sih? Nih, gue mau sibuk kan lu? Gue lagi podcast unboxing bangsat, lu kenapa telepon gue? Sorry. Astaga. Nanti telepon lagi ya. Ada gosip apa nggak apa-apa, udah tanggung. Tetap kepo. Buruan. Nggak ada hubungannya sama lo, makanya ditutup. Oke, lanjut. Gitu sih. Jadi saya sih tadi balik lagi. Jadi kalau teman-teman di influencer merasa tidak melihat atau mendengar perkembangan apa yang kita kerjakan di asosiasi, ya saya sorry. Saya mewakili paguyuban sorry, dan ini saya akan bawa untuk dibahas di dalam paguyuban supaya terus terang rasanya sih gitu ya. Gak tahu sih gue, gue ngerasa seperti itu. Kalau gue merasa seperti itu, atau gue itu orang yang paling depan ditanyain, Pak. Kalau gue ngelihatnya, jika ada teman-teman gue bertanya tentang ke arah sana, gue nggak bisa jawab. Kan aneh kan? Dan kayak gini, jadi kayak ngerasa kayak gini. Emang mereka ngomongin apa? Oke. Mumpung nih ya, mumpung semua pada dengar, saya coba cerita sedikit aja. Jadi kita lagi berjuang terhadap 3 hal. Yang pertama, kita lagi berjuang supaya HPTL itu tidak diatur di dalam PMK-nya rokok. Setuju. Mungkin teman-teman kurang paham, mungkin ada yang belum tahu apakah itu HPTL. Ya, produk vape itu HPTL. HPTL itu adalah hasil produk tembakau lainnya. Nah, kita dianggap sebagai HPTL. Nah, selama ini kita nih melekat di dalam PMK-nya rokok. Makanya kita nempel di sana. Jadi apa yang berlaku di rokok itu berlaku di vape. Nah, problem yang akan muncul ke depan adalah apa yang dilarang di rokok bisa juga dilarang di vape. Kan nggak lucu tiba-tiba tidak boleh menampilkan
buah-buahan ataupun rasa di dalam kemasan. Gambarnya harus disertai gambaran tengkorak. Oke. Kebayang gak sih lu liquid vape tiba-tiba ada tengkoraknya? Tidak boleh Kan udah ada kosmonot. tidak boleh beriklan di sosial media, tidak boleh ada activity, tidak boleh ada event. Arahnya ke sana jadi. Nah, kita lagi fighting, berjuang supaya kita tidak sampai ke arah sana. Itu yang pertama buat teman-teman supaya tahu. Jadi perjuangan pertama itu ya. Perjuangan kedua adalah kita lagi merubah sistem cukai. Oke. Saat ini sistem cukai kita adalah dikenakan sistem cukai yang tertinggi. Istilahnya itu ad valorem. Jadi 57%. Itu adalah yang paling tinggi. Iya, Dibandingin yang lain. Iya. Jadi jenis cukai rokok itu adalah tahapan-tahapannya. Yang paling tinggi itu dikenakan kepada vape. Oke. Menurut kita nggak fair. Kenapa? Kita profil ratio kita jauh lebih rendah, tapi justru cukai yang kita harus bayar harus lebih tinggi. Oke. Nah, perjuangan kita yang kedua adalah kita minta cukainya akan dirubah menjadi spesifik. Salahin yang terima waktu itu dong. Oke. Yang ngadep waktu itu siapa? Tidak bermaksud. Siapa? Nah, tidak. Komedi. Mungkin tidak bermaksud membela saat itu, tapi saya mau sedikit cerita. Saat itu tuh kita tidak punya pilihan. Pilihan kita adalah Cuma itu? Iya, pilihannya adalah gini. Lebih baik kita ngalah dikasih cukai yang paling tinggi. Yang penting vape-nya legal dulu. Daripada kita fight habis-habisan, gue nggak mau segitu. Akhirnya panjang nggak beres-beres, vape-nya nggak legal. Betul. Sehingga kita ngalah dulu. Toh nanti bisa diomongin. Terbukti kan sekarang kita dikasih kesempatan untuk mulai merumuskan ulang cukai untuk vape. Bisa ya? Ini kita lagi omongin. Ya. Nah, yang kedua, kita lagi merumus ulang soal cukai yang ada di vape. Jenis cukainya, cara penetapan cukainya, itu perjuangan kita yang kedua. Perjuangan kita yang ketiga adalah tentang SNI. Bagaimana supaya walaupun pemerintah minta semua produk vape harus di SNI kan, minimal itu jangan sampai mengganggu industri lokal yang masih kecil. Tapi bukannya waktu itu SNI itu apa? Opsional maksudnya? Penerapannya memang opsional. Kalau Harus lu mau pakai atau enggak iya, gitu kan? tetapi kan balik lagi sekalipun dia masih opsional, kalau dalam-dalamnya nggak kita jagain, sewaktu-waktu digetok. Harus SNI. Iya, Mati. kita nggak bisa merubah kan. Jadi kita nggak melihat apakah itu mau opsional atau enggak, tapi minimal awal-awal kita harus jagain. Sehingga waktu itu kita berjuang, misalkan yang di SNI kan adalah kita nggak mau prosesnya, tapi lebih ke materialnya. Kenapa? Kalau sampai yang di SNI kan itu adalah prosesnya, kan kacau. Ngaduk liquid harus pakai adukan yang terbuat dari stainless dengan karat dengan segala. Jadi ibaratnya gitu. Ribet ya. Iya, jadi ibaratnya gampang. Saya ngomong sama pemerintah, kita ngomong sama pemerintah gini. Kalau kamu mau SNI kan, yang penting yang di SNI kan adalah yang penting satu. Itu jeruk. Kalau kita Secara ngomongin flavor. jeruk. Enggak, kalau kita ngomongin ibaratnya kita lagi jualan jus Oke, jeruk ya. oke. Jangan diatur harus bikin jus jeruk pakai mixer. Bagaimana dengan orang Blok pun boleh. Iya, bagaimana dengan orang yang nggak punya mixer? Masa nggak boleh pakai alat yang manual? Iya. Jadi jangan diatur prosesnya, tapi yang diatur adalah satu, bahan bakunya harus benar-benar jeruk yang segar. Yang kedua, outputnya harus benar-benar jeruk yang bisa dinikmatin. Oke. Menurut kita itu udah fair, output dan inputnya, tapi proses jangan. Kenapa? Kalau prosesnya yang diatur, semuanya harus pakai mixer. Bagaimana dengan orang yang nggak mampu beli mixer? Akhirnya jadi Seperti kayak. Sedangkan para Oke. kapitalis itu mungkin akan memperjuangkan prosesnya. Nah, supaya Karena mereka punya kepentingan untuk budget untuk bikin prosesnya itu. sehingga dengan sendirinya kompetitor akan berkurang. Iya. Ya jangan sampai dimonopoli aja sih. Emang lu pikir mainan bocah? Ya, pokoknya buat teman-teman vape di sini tetap percaya sama Paguyuban Vape Nasional. Kita pasti akan berjuang buat kalian semua karena di dalam Paguyuban Vape Nasional sudah ada semua asosiasi yang mewakili setiap kepentingan. Apa Paguyuban ini butuh jubir nggak? Ada. Banget. Apa nih jubir-jubir? Kan jubir. Jubir, jadi Jubir. Tapi itu ide bagus banget untuk melibatkan kalian untuk menjadi salah satu media kita. Penting banget. Nih orangnya dia ya. Opa Dike itu sangat pure ya, dia natural ya. Dia natural ya. Natural. Udah dia- kayak jeruk tuh, natural. Bukan Jeruk Bali, jeruk Kalimantan, jeruk mana nih? natural. Enggak tahu gue pokoknya natural ya. Yang lagi tren kan gitu. Ya kan yang keluar dari rumah kaca. Oke, udah. Ini kayaknya si Fernan nggak datang juga nih. Iya nih, Udah kalau 2 udah jam ya. begini. Dia tadi lihat katanya martabak sisa 2 nggak mau katanya. Sialan. Anjing. Brengsek. Oke, Om Roy ada lagi nggak yang Ada mau lagi yang mau disampaikan dibahas? dari Nesti atau dari Encik atau dari Netflix-nya atau apa?
Udah cukup Sebelum sih, kita close udah aja. cukup. Nggak mau bilang kayak iklan gitu, tungguin Nasty Fix karena it's gonna blow your mind gitu. 90.000 guys kayaknya ya. Terima kasih tadi udah diwakili sama Opa Dike. Ya kalau 90.000 sih, gue sebagai kompetitor ya. Damn it. Gue megang kompetitor ya soalnya harganya double soalnya. Mungkin Biarpun mahal ini. belum tahu pasti juga harganya berapa, tapi di bawah 200, tapi kalau pasti di atas 150. Tapi ya kayak gue bilang, tapi ya kayak gue Mungkin bilang. kata-kata terakhir saya gini, buat teman-teman Jangan yang kata-kata terakhir, Om. Oh iya, bahaya banget. Closing statement. Oke, closing statement. Jadi gini, closing statement gini, buat teman-teman yang ingin ngajak teman-temannya untuk nge-vape, pastiin dulu jangan memaksakan dengan satu jenis vaping style. Setuju. Mungkin vaping style kita belum tentu cocok dengan dia. Ya. Ya kan, jadi lebih baik kenalin dulu dia tuh kebutuhannya apa, apakah dia punya waktu untuk nge-vape apa enggak, apa dia Sebentar, punya. gue potong Om. Meletek tuh vaping style bukan Om? Ribet style. Bukan nih, bukan. Udah lanjut Om, lanjut. Melodi style. Por banget sih. Ada musiknya, Lanjut Om. ada tempo, ada musiknya kayaknya itu. Ada BPM ya, ada BPM Harus ya. ada Iya. fetish ya gitu kan. Jadi hari ini kita belajar bahwa ada jenis vaping style yang baru, Setuju. yaitu closed system dan disposable. Mungkin kalau kalian ketemu teman-teman saudara yang mungkin belum cocok pakai produk yang sudah ada, ya kalian boleh terbuka untuk Boleh dibilang vaping style ya, bukan vaping option. Nah lo, gue iseng nih. Saya tegat gue iseng. Gak apa-apa. Vaping It's okay. option sih kalau gue Ya, bilang. kalau Vaping style itu dia pakai Aspire coy. ya, Kalau gue vaping Gila, swear to God, option, ya. pilihan. Bukan, Swear to God, di sini ada orang bawa 3 brand men, 3-3-nya dagang. Oh enggak. Gak keluar horor loh. Vaping style itu cuma MTL sama DTL. Nah, Itu yang vaping kita style tahu. yang gue tahu gitu. Cuma Oke. maksud gue kalau Vaping bisa option. Option. Kalau gue option. Bukan maksud gue kan gini ya. Udah, Kalau tabak dulu. ya udah gue tahu lo lapar. Ya, coba maksud gue option itu kan kayak misalnya dari Freebase gitu kan, terus ada Saltnik gitu, cara diisipnya DTL gitu, terus tiba-tiba produknya ada RDA, ada RTA, terus ada Berarti- closed system kan gitu kan, bener gak sih? berarti vaping style dan vaping option. Ya. Kenali dulu stylenya, lu lebih cocok ke DTL atau MTL. Oh gitu. Setelah lu tahu bahwa lu butuhnya MTL suka misalkan ya. Nih lo dengerin kunciannya nih. Ini gue sebelum dia ngomong gue udah bilang nih bakalan mahal. Lanjut Om Roy. Jadi setelah lu tahu Oh, iya. vaping style yang cocok buat kamu adalah DTL atau MTL, misalkan kalau lu cocoknya di MTL, ya lu tinggal pilih opsinya apa. Opsi yang ada saat ini adalah lu bisa menggunakan open system pod. Ya. Kalau ternyata itu belum bisa menjawab kebutuhan kamu, ya kamu tinggal pakai closed system pod. Ya. Kalau ternyata closed system pod itu belum cocok juga buat kebutuhan kamu bisa pakai disposable pod. Disposable pot Oh, ya sebentar, yang bisa sebentar. MTL dan DTL gitu dong arahnya. Iya. Gila jago banget dagangnya. Gue yang gunting tuh. Sebentar. Makasih Om Roy. Cek itu aja. Sebentar, MTL yang kayak si Rifki sama si Mang Vapor nggak dianggap Pak? MTL yang rebuild gitu. Mang Vapor bilang kalau ini nanti dia punah loh. makanya dia join di NSYNC untuk kita selamatkan. Gitu. Oh gitu ya Mang ya. Oke Mang. Oke guys, ini ya sudah 2 jam. Ya. Si mas-mas biasa nggak datang juga, Ya. tapi sudah digantikan oleh Lord Enzo. Ya, maafkan kalau gua nggak kayak mas-mas biasa yang heboh ya kan. Ya. Tapi luar biasa Gua sekali. lebih banyak nyimak. Ya, Ya. gue nggak nyangka juga Om Roy memang ya, gue nggak heran sih dia Orang yang ditawarin tepat ya, buat menjadi ngomongin seorang ya. Ya. CEO sebuah brand, ditawarin ya megang Movi dulu Ya. karena memang ya tadi pun ada yang komen public speaking lu luar biasa. Canggih. Iya, biarpun lu nggak pernah nongol, tapi kayaknya lu mulai keluarin personal branding ya, Ya. sering live. Ya. Karena besok Udah gua mulai berani nambahin hadiah ya kan? Iya. Iya gak sih? Dan sekarang udah punya usaha sendiri. Oh gitu ya. Oke. Siap Besok gue bos. juga bakal live lagi sama Oh, iya, Nick, besok, ya. besok. Dengan Om, gue live sama lu juga. Sama gue juga. Oh, Ya. ya. Dupe Dengan bintang- full ya Dupe ya. Bintang tamunya artis ya kalau nggak Artis. salah. Oke. Tunggu besok. Dulu drummernya Kotak. Oke. Laki berarti ya. Kosan. Wah, ya. Oh Kosan tahu. Bobby. Iya. Oke. Oke, cek gitu. Iya oke. Ini arahnya kemana nih bos? Oh tahu. Bentar lagi buat tawarin Aspire. Enggak. Dia sering nongkrong bareng Iya Oh, ya? gitu aja. Nongkrong di mana? sama grupnya Jirok. Oh, sama Bima juga. Bima juga. Oh, iya, tahu. Tiap hari di situ mereka.
Oke, kenapa terus jadi sama Encik nggak sama Aspire? Enggak lah, encik aja. Beda lah, beda. Oh. Beda channel. Enggak apa-apa. Nanti gua ada Ada yang bisa tawaran tawarin. Tuh kan dasar Tawarin. bisnis kendusin aja. Oh bukan ya. Nah, iya dong, bisnis dong. Iya. bisnis. Iya. Dia tunggu settle dulu, abis settle nanti gua ajak yang lain gitu. Oh gitu. Oke. Jadi dong 10 November. Gue pengen Apa 10 ikutan. November? Boleh. 10 November Ada dia lagi bikin project keren pokoknya. Oke. Nah, lu terlibat. Opa lebih. Opa lebih apaan lo? Jangan bohong gue 10 November. Oh, ya. MC-nya dia udah ya. MC-nya gue. Si ada gue nge-MC nih. 10 November Hari Pahlawan Ya. 2021. Mau bikin event apa? 2022. Bukan event. 2022 Ya, main musik bareng gitu. Oke. Bandnya paling enggak itulah ya Ana, Iya. Jerok gitu. Iya. Oh iya. Kotak. Udah ketahuan. Kayak gitulah. Soalnya udah diomongin kita langsung auto baca. Ah, ya. Sebetulnya dia pengen simpan. Gua udah ngomong Sebetulnya dia sama pengen Opa. simpan. Sebetulnya dia pengen simpan. Gua butuh Opa pegang gua butuh si Dupe pegang bendera. Oke. Bendera apa dulu nih? Karena dia tinggi kan ya kan. Bangsat. Lari bawa bendera ya kan. Opa yang puisi. Oh, Bayangin guys. Kebutuhan Keren. gue baca puisi, coba lo Ini bayangin. pentas Kebutuhan seni gue tuh kayaknya, bawa guys, ya. puisi. Pentas seni kayak sekolah-sekolah India itu ya, banyak pentas seni. Oke, thank you Siap. guys. Terima kasih, Om Roy. Thank you, thank you. Terima kasih, Om Roy. Thank you, Om Thank Roy. you udah diundang, Ya, thank you oke. banget. Sehat Dikasih selalu, Om kesempatan Roy. ngobrol di acara Sukses. unboxing. Luar Ya. biasa banget. Lu kalau megang brand dari dulu banyak ngomong gini, mungkin brand lu lebih cepet juga sih. Ya. Tapi emang mestinya sebagai brand representative, maksud gue sebagai brand owner atau apapun itu ya, di saat lu branding mestinya kayak dia sih. That's how it's supposed to Ya be. kalau sekarang maksudnya gini sih, setiap brand itu kepercayaannya tuh harus ada public figurnya. Nah, Harus karena ada maksud gue gini, gak banyak loh persentase. brand yang emang beneran punya public. Maksudnya gini, orang yang bisa ngomong dalam artian mengutarakan bahwa arah brandnya kemana. Bener gak sih? Ya. Iya gak sih gitu? Iya Di sih dunia ini gitu. cuma ada, ya. cuma ada satu brand yang Semua pakai dupe kok kalau buat begitu. Akhirnya pada Dupe semua ya. Iya. Semua mewakili dirinya dengan dupe. Jadi apa yang dupe bilang ya udahlah. kalau dulu ini ngomong Apple lah, Apple dulu juga maju karena ada Steve Jobs, ada sosoknya, ada public ada figure-nya figurnya. gitu ya. Yang tidak itu Samsung. Samsung Tapi- emang gak pernah ngapain. Tapi dia pakai BTS. Iya iya. Akhirnya kan. Maksudnya Dupe itu lah BTS-nya di Dupe. Oke, udah. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan sepertinya. Gimana admin? Gimana? Kita pasti nggak minggu depan sama tamu yang udah ditunggu-tunggu. Oke, luar Kita akan biasa. cari cara untuk menyeret dia untuk datang ke sini. Gokil, diseret bos. Ya. Kalian udah tahu lah siapa ya. Yep. Kita tunggu aja minggu depan, tamunya bakal seru. Gua nggak tahu kayak lu mau extend untuk minggu depan. Enggak. Gue acak-acak komennya aja lah. Kayak biasa. Jangan. Lo mau lihat gue tidur di atas welcome lo? Enggak lah. Enggak, mumpung bini lu nonton nih, gua izin dari sini nih. Yeah. Dan ditonton Don't. banyak kan nggak mungkin Tunggu lagi ditolak. lah, sampai hari- Don't. Maksudnya Don't. bisa jadi omongan juga buat tamunya. Iya. Opa nungguin dulu. Oke, nggak jadi masalah gini, nggak jadi masalah gini. Gue takut anak gue panggil gue om. Lupa bos, iya gak? Kalau panggil gue om udah repot bos, iya gak? Oke, thank you Om Roy ya. Thank you. Sukses dengan Thank you. Nasty Fix-nya. Ya, sukses om Roy. Tiganya Ya, juga. Great sukses. product. Amin. Sukses. Thank you buat Salut, supportnya, salut, thank you salut. buat doa-doanya, thank you banget. Oke. Ya, Oke. Kita ketemu lagi minggu depan di unboxing. Sampai Tapi ketemu kalau minggu depan. Saya besok juga ketemu lagi. siap. Ya, Oke, thank you Opa Dikai. thank you, Dupe, Saya thank you. mewakili tim Mas Kediri yang tidak lengkap ya. Ya. Digantikan Koko Enso. Apa kita ganti aja ya si Fernan nama dia? Cara yang punya gedung ya. Iya. Oke, thank you semua. Bye bye. Dadah. Oke. Bye.